Baik, selamat pagi dan selamat bergabung dalam Tech Talk Webinar Manufacturing Indonesia. Saat ini Bapak dan Ibu sedang berada di ruang tunggu webinar kami yang akan kami mulai beberapa saat lagi. Sementara menunggu peserta lain untuk dapat bergabung bersama, berikut kami akan menampilkan video pameran Manufacturing Indonesia yang diselenggarakan 2019 lalu. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah bergabung dalam webinar kami hari ini. Perkenalkan, saya Kartina, saya Marketing Communication dari keluarga Marketing Manufacturing Series, di mana termasuk pameran Manufacturing Surabaya, Manufacturing Indonesia, Masinto, dan Plastic and Rubber Indonesia. Namun pada saat hari ini, pada pagi ini saya akan menjadi host Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, sedikit perkenalan dari kami mengenai Manufacturing Indonesia. Manufacturing Indonesia itu merupakan pameran manufaktur yang terbesar di Indonesia, sudah diselenggarakan lebih dari 30 tahun. Pada penyelenggaraan 2019 lalu, terdapat lebih dari 1.500 peserta pameran dari 22 grup internasional pavilion yang berasal dari 39 negara. Buat kami, pameran itu tidak hanya merupakan kunci untuk membangun kembali wadah ekonomi atau berbisnis, namun juga dapat dikatakan sebagai salah satu wadah yang tepat untuk mencari solusi maupun bertukar informasi. Dari sisi kami sebagai penyelenggara pameran juga untuk selain mengadakan webinar ini, kami juga melihat beberapa pilihan menjadi solusi saat ini. Nanti kita akan into deep untuk apa sih solusi yang ditawarkan oleh Pamerindo ya. Nah, biasanya selain pas lagi pameran itu kita tidak hanya bertukar kartu nama, melihat mesin atau produk secara langsung, tapi kita juga kepingin datang ke pameran itu untuk menambah koneksi atau referensi. Tapi sekarang pandemik nih Bapak dan Ibu, gimana situasinya sekarang? Karena situasi saat ini, jadi kami tentunya beradaptasi dengan melalui digital, sehingga kami tetap dapat support industri dan support Bapak dan Ibu agar tetap dapat mendapatkan informasi terkini dengan mudah, tentunya dengan efisien secara waktu dan tentunya lebih luas lagi. Tema hari ini itu kita mengambil supply chain management, di mana tema yang cukup luas tapi penting di industri manufaktur. Teman saya satu ada yang pernah mention bahwa supply chain itu bisa dibilang tangan kanannya kepala pabrik tapi tangan kirinya owner. Belum lagi kalau misalnya pabrikan itu sebenarnya siap produksi tapi nggak siap distribusi. Beberapa kasus itu ada yang saya dengar ceritanya dan termasuk salah satunya adalah pembeli butuh barang tapi cash flow-nya lagi irit. Nah, gimana caranya tuh supaya kita bisa terjemahkan permasalahan-permasalahan yang ada supaya tetap dapat bantu customer kita. Nah, jadi pada masa ini kita mendengar banyak sekali cerita dan kasus-kasus ya Bapak Ibu. Nah, untuk pagi ini beberapa kasus ataupun study case yang akan dipaparkan oleh salah 3 pemain industri kita yang pastinya sudah expert di bidang masing-masing. Nah, bersama saya saat ini kami akan memaparkan lebih lanjut mengenai supply chain, tentunya balik lagi sesuai dengan tema kita hari ini. Mewakili teman-teman dari tim Manufacturing Series, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada 3 orang narasumber kita. Halo Bapak-Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Riki, Pak Ferry, Pak Nofrisel, salam sejahtera. Semoga tetap semangat dan udah ngopi ya. Amin. Ya. Sambil ngopi. Oke, bagus. Jadi tetap harus semangat karena kita perjalanannya masih panjang. Nah, sebelum kita mulai lebih into deep, sebelum saya mulai ke acara lebih ke next slide, mungkin boleh dibantu diinformasikan sedikit mengenai materi presentasi yang akan dibawakan hari ini. Mungkin boleh dimulai dari Pak Nofrisal dulu nih, Pak.
Silakan Pak Nofrizal. Pak Nofrizal masih mute, mungkin boleh dibantu Pak di ya, oke. Oke ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Kartina. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Secara singkat saya ingin menyampaikan sebenarnya essential function atau strategic function dari supply chain management gitu. Jadi intinya adalah bagaimana supply chain begitu menjadi sebuah sebuah alternatif yang useful bagi kita untuk bukan hanya memproduksi, tapi juga seperti Mbak Kartina sampaikan, mendistribusikan barang dan kira-kira requirements-nya apa saja dan apa yang menjadi keywords dan proses-proses yang harus kita penuhi bersama-sama. Intinya kira-kira itu, Mbak Kartina. Oke, Pak Nofrizal. Terima kasih untuk informasinya, tapi Pak Nofrizal mungkin boleh videonya dinyalakan supaya audiens kita bisa kenal sama Bapak. Oke, hai. Sorry, baik. Nggak apa-apa. Mungkin kita habis ini boleh lanjut dengan Pak Ferry, selaku perwakilan dari Kawan Lama Sejahtera. Silakan Pak. Oke, semangat pagi. Pagi. Jadi, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai transformasi kawan lama di sisi integrasi supply chains, khususnya untuk sisi supply dan juga sisi sales channels. Di sisi supplies, kita akan membahas mengenai bagaimana kawan lama melakukan integrasi dari produk-produk retail dan industrial ke dalam satu platform, sehingga customer mendapatkan akses yang mudah, akses yang cepat ke produk-produk kami, dan juga mendapatkan akses ke jaringan yang sudah terbangun di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana produk-produk ini terdeliver ke customer. Bagaimana produk ini terdeliver ke customer. Kawan lama mengadopsi atau mengimplementasikan, memanfaatkan teknologi untuk membuat proses delivery barang dari supplier ke konsumen menjadi lebih efisien, lebih tersistemized. Pada prinsipnya dua topik utama itu yang akan kita bahas dalam hari ini. Demikian Bu Kartina, terima kasih. Oke, terima kasih informasinya Pak Ferry. Nah, last but not least, Pak Riki, mungkin perwakilan dari PT Microsoft Indonesia mungkin boleh dijabarkan sedikit Pak. Ya, thank you Bu Katrina. Halo Pak Nofrizal, halo Pak Ferry, halo teman-teman rekan-rekan semua. Halo Pak. Ya, saya hari ini bakal cerita sedikit mengenai peran teknologi terhadap mungkin terhadap apa yang terjadi in the past few months gitu ya, di beberapa bulan terakhir, terutama sejak kita terpaksa harus PSBB, lockdown dan lain-lain, gimana teknologi company seperti Microsoft bisa membantu perusahaan-perusahaan seperti Bapak Ibu, dan use case-nya seperti apa sih gitu ya. Use case-nya ada 3 nanti yang akan saya ceritakan, agile supply chain, return to work, dan sustainability. Itu sih kira-kira Bu Katina. Baik, terima kasih Pak Riki. Nah, kepada para penonton sekalian, itu tadi sedikit gambaran untuk materi kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada para sumber kita untuk sedikit gambarannya. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, kami sampaikan bahwa materi akan dibawakan dalam bahasa Indonesia, di mana materi presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya itu sebelum kita memasuki pokok acara hari ini, perkenankan saya sekali lagi untuk menginformasikan beberapa aturan rumah yang Bapak dan Ibu perlu ketahui. Sekali lagi, demi kelancaran acara dan kenyamanan bersama, kami informasikan bahwa kami akan mematikan audio, suara, dan kamera Bapak Ibu sekalian, di mana pada sesi webinar hari ini kami akan rekam. Bapak dan Ibu dapat melihat hasil rekaman selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah webinar ini selesai dengan mengunjungi website kami di www.manufacturingindonesia.com ataupun www.manufacturingsurabaya.com. Kami akan mengadakan sesi polling di mana mohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat berpartisipasi secara aktif agar kami dapat mengadakan webinar-webinar selanjutnya dengan lebih baik lagi dan tentunya menjawab kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Pastinya webinar hari ini kami akan akhiri dengan sesi tanya jawab. Jangan khawatir, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan dan menuliskan pertanyaan tersebut di Q&A box dan menuliskan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Mohon untuk tidak anonim.
Dan untuk Bapak dan Ibu, jika pada akhirnya ingin bergabung dengan webinar kami selanjutnya atau ingin bergabung dengan produk digital kami selanjutnya, dapat menghubungi rian@pamerindo.com, kolega saya yang merupakan event manager di Pamerindo Indonesia. Nah, pembicara pertama kita dengan Dr. Nofrisel. Beliau merupakan chairman dari Expert Board Indonesia Logistic Association atau ALI. Kepada Pak Nofrisel, halo sekali lagi Pak Nofrisel. Halo Mbak Kartina. Ya, hai Pak. Ya, pagi-pagi. Nah, tapi boleh nih Pak, sebelum Pak Nofrisel mulai, boleh ya Pak, saya curi waktunya kira-kira 1 menit untuk share background-nya sedikit. Oh, boleh Mbak. Ya, oke. Jadi banyak-banyak tapi. Bapak, listnya cukup banyak, jadi saya akan coba sebisa mungkin untuk mempersingkat waktu. Oke, kepada para audiens, Pak Nofrisel ini merupakan seseorang yang sangat aktif di dunia pendidikan maupun profesional. Beliau pernah memimpin JNE Logistik, PT Bandagara Reksa, dan sejak 2019 beliau juga aktif menjadi technical advisor di PT Gatot Kaca Trans System, dan termasuk juga RPX Holding atau brand yang mungkin kita kenal sebagai FedEx. Selain itu juga di tahun 2020 tahun ini, beliau juga sudah menjabat sebagai Presiden Director dari PT Dewata Freight International. Di seluruh keseluruhan kepadatan tersebut, beliau juga masih sempat menyelesaikan pendidikan terakhir, di mana beliau mengambil program PhD di Universitas Indonesia dengan disertasi mengenai logistik dan SCM. Tak hanya itu, beliau juga aktif sebagai dosen di UI sejak 2005 hingga sekarang. Luar biasa sekali Pak Nofrisel, sangat aktif dan semangat sekali. Boleh mungkin Pak langsung share kenapa kok lincah banget gitu Pak? Dan juga studi kasusnya Pak untuk supply chain. Boleh mungkin kita langsung waktu dan tempat, saya persilahkan ke Pak Nofrisel. Baik. Terima kasih Mbak Kartina, dan pertama mungkin saya sampaikan apresiasi dan salut untuk manufacturing talk hari ini. Saya pikir ini event yang sangat luar biasa dan sangat memberi pengaruh kepada kita untuk lebih produktif gitu ya. Dan isu ini adalah isu yang sangat aktual untuk yang selalu kita diskusikan dan menjadi pembicaraan kita baik di industri maupun bahkan di perguruan tinggi juga gitu. Jadi selamat dan sukses. Kemudian kembali salam kenal dengan Pak Ferry maupun Pak Riki serta semua yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini bermanfaat buat kita bersama-sama. Dan Mbak Kartika, Pak Kartina, saya punya waktu berapa menit? Ya, untuk berbicara, untuk presentasi punya waktu kurang lebih 15 menit, Pak. Oke, ya. Baik, Bapak, Ibu sekalian, karena waktunya sangat pendek, slide saya sebenarnya cukup banyak, tapi saya memang sengaja beri banyak untuk nanti saya share ke semua nanti untuk dikirim, dan boleh. Beberapa poin-poin penting saya akan sampaikan dalam presentasi ini. Saya izin share screen untuk kita semua ya. Ya, silakan Pak, mari. Cukup kelihatan Bapak Ibu sekalian? Ya, cukup kelihatan. Baik Pak Kartina. Baik Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan topik yang diminta oleh panitia mengenai supply chain dan new age and new transformation for sustainability. Saya lebih mengedepankan sustainability-nya karena itu memang bicara soal long-term vision gitu ya, dalam kita membangun industri maupun service kita kepada customer. Baik, yang mau saya sampaikan hari ini cuma beberapa hal, mungkin sedikit introduction, kemudian supply chain management dalam konsep, konteks, dan implication, kemudian opportunity dan sustainability, lalu kesimpulan. Bapak Ibu sekalian, ini saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kartina, jadi saya lewat saja. Yang pertama mungkin dalam introduction saya mau sampaikan adalah sekarang semua berubah ya, gara-gara COVID-19 dan sekarang berbagai implikasi yang dimunculkan. Ini mungkin slide ini sering udah muncul di berbagai WhatsApp group gitu. Jadi bagaimana kita harus bangkit, harus membangun sustainability dan harus survive itu kira-kira.
Lalu yang kedua adalah saya ingin sedikit menjelaskan bahwa supply chain management sebetulnya adalah terminologi yang sudah dikenal sejak tahun 2000-an gitu ya. Tapi sesungguhnya essential konsep dan essential substansi dari kegiatan itu jauh sebelum itu sudah ada. Walaupun dulu lebih bersifat fragmentation gitu ya, kemudian ada konsolidasi dan sampai ke functional integration, lalu kemudian supply chain. Jadi di kita yang menonjol hari ini adalah betapa pentingnya supply chain versus logistik kita kelola bersama-sama. Itu yang mau saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa itu supply chain? Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita amati secara individual level gitu ya, kita melihat bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah minum kopi dalam satu gelas gitu ya, yang muncul ke meja kita dan itu berasal dari berbagai activity. Itu yang mungkin mau saya sampaikan. Kalau dalam bahasa sederhananya, kalau kita makan bakmi gitu dalam satu mangkok gitu ya, di dalam itu ada daging, ada mie, ada sayur, ada kuah dan segala macam. Nah, konsepsi dasar supply chain adalah menjelaskan bagaimana material itu bisa gabung kemudian disebut sebagai bakmi gitu. Kira-kira seperti itu secara individual. Jadi artinya apa? Kalau kita memahami hal seperti itu, maka itulah cara berpikir supply chain. Kemudian kalau kita lihat dari pentingnya supply chain management, saya kira ini sangat konseptual ya. Jadi bagaimana dibutuhkan untuk berbagai hal gitu. Di antaranya adalah improving operation, kemudian increasing profit dan seterusnya gitu. Jadi ini merupakan semacam introduction lah bagaimana pentingnya supply chain. Kalau kita lihat dari organization level, tadi individual ya, kalau organisasional, maka kita bicara tentang kombinasi antara bagaimana kita memproduksi sebuah barang, kemudian dan kita kirim sampai ke end user, dan itu melibatkan berbagai parties. Jadi di dalam konsep dalam perspektif organisasi atau organizational level, maka bicara supply chain adalah bicara integrated proses. Bicara supply chain berarti bicara kolaborasi. Bicara supply chain berarti bicara koordinasi. Kira-kira seperti itu dalam level organisasi. Jadi itu esensial konsep yang kita harus pahami bersama-sama. Dan kalau dalam bahasa praktis, maka kalau kita lihat perjalanan sebuah barang, flow of goods gitu ya, in cost and information dari supplier sampai ke konsumen atau ke customer, maka ada beberapa activity yang harus bergabung dalam perspektif pemikiran kita. Ada manufacturing, ada distribution, ada dan sebagainya, dan kemudian juga ada activity logistik yang menyertainya. Itu yang perlu selalu ada dalam pikiran kita. Jadi cara berpikir supply chain mestinya adalah mengkombinasikan hal-hal seperti itu. Berikut kaitannya dengan logistik. Logistik pun juga bicara tentang sebuah sistem. Bagaimana input menghasilkan sebuah logistik performance yang bagus, yang merupakan hasil managing transport system, inventory management system, packaging system maupun warehouse system. Jadi itu memang sudah merupakan skenario sebenarnya ketika kita membicara tentang logistik service, dan itu mungkin baru menghasilkan sebuah performance yang maksimal buat kita. Itu kira-kira sebagai introduction ya. Berikut saya masuk ke supply chain management. Jadi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita bicara tentang operation. Operation itu apa? Manufacturing and service processes gitu yang mencoba untuk mentransformasi resources into sebuah produk, menjadi sebuah produk. Itu kegiatan utama operation. Tapi kita melihat bahwa excellent di operation sendiri juga tidak cukup gitu. Ketika kita tidak menyertainya dengan sebuah proses bagaimana informasi dan material itu sampai ke the end of destination gitu. Jadi karena itu basic konsepnya adalah sebenarnya bergabung antara proses manufacturing dan proses distribusi seperti Mbak Kartina tadi sampaikan di awal. Ya. Dan kalau kita lihat bahwa kita ingin merubah ya
dari dulu sudah ada bahwa barang itu bergerak dari raw material sampai ke finished goods sampai ke customers gitu. Nah, supply chain hanya mengingatkan kita bahwa begitu banyak cost yang terjadi, begitu banyak mismatch yang terjadi antara tiap parties itu karena bekerja sendiri-sendiri. Karena tidak ada unsur koordinasi, tidak ada unsur informasi, integrated proses dan sebagainya. Nah, supply chain sebenarnya adalah mengupayakan bahwa itu bisa menjadi lebih efisien, karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian sampai detik ini digitalisasi barang itu belum ada. Jadi begitu Anda mengirim barang mesti fisiknya itu harus dikirim gitu. Nah, cuma sekarang bagaimana kekuatan supply chain management dibantu oleh berbagai key success factor termasuk teknologi itu bisa membuat proses dan distribusi itu berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini hanya mungkin contoh-contoh saja ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana supply chain di manufacturing industry, baik itu RMG, mungkin di fishing, di textile gitu ya. Bapak Ibu mungkin bisa nanti mempelajari lebih jauh, karena ini mungkin saya nggak perlu uraikan secara spesifik, karena slide ini mungkin sebagai referensi bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa supply chain management itu sudah melibatkan hampir semua industri. Bahkan bukan hanya industri manufaktur. Supply chain di services juga sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Supply chain di rumah sakit, supply chain di sekolahan misalnya, supply chain mungkin di fasilitas-fasilitas publik yang lain dan service yang lain, airline, kemudian apalagi juga industri logistik, kurir, services maupun juga heavy atau bulk logistik itu juga sangat diwarnai oleh proses-proses yang menyangkut supply chain dan logistik. Jadi meskipun segmen industrinya atau bidangnya berbeda-beda, tapi sebagai real function atau basic function dari masing-masing itu pasti tetap menggunakan proses input, output, dan kemudian juga pasti mengikut sertakan kegiatan-kegiatan manufaktur dan services atau distribusi. Jadi pasti selalu ada warehouse, pasti ada selalu transport, pasti ada selalu manufacturing di industri manapun gitu. Jadi kalau di fishing juga begitu, bagaimana di laut sampai ke menjadi juga produk akhir dari sebuah ikan dan sebagainya. Kemudian di industri tekstil juga sedemikian, gitu sama. Intinya adalah bagaimana kita memproduksi, melakukan proses manufacturing dengan efisien dan baik, tapi juga kita bisa melakukan proses service distribusinya dengan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, saya teringat bahwa kalau saya yakin Bapak Ibu sekalian juga pasti sering terbang atau berjalan-jalan atau tour ke luar negeri dan sebagainya gitu ya. Saya kira airport kita bukan airport yang jelek. Airport kita secara infrastruktur di Indonesia itu sudah sangat modern dan bagus-bagus gitu. Tapi kadang-kadang kita masih menyayangkan bahwa proses servisnya kadang-kadang belum seperti yang kita harapkan. Nggak usah yang jauh-jauh, urusan bagasi saja kalau kita landing di Suwarnabhumi Airport di Bangkok itu mungkin begitu kita landing, kita sampai di pintu keluar itu bagasi kita sudah menunggu karena sudah sampai di situ. Kalau di sini kita menunggu bahkan sampai 1 jam pun juga masih menunggu gitu, belum nyampe bagasinya. Itu kan sebuah proses yang harus juga selalu diimprove, itu bagian dari supply chain yang harus juga terus kita benahi. Begitu sama juga seperti itu juga di turis. Jadi ini saya mungkin nggak cerita mengenai ini. Di perguruan tinggi juga seperti itu. Jadi bagaimana kita mempunyai proses sedemikian rupa sehingga integrasi ataupun kolaborasi yang menghasilkan sebuah proses belajar mengajar pun juga membutuhkan sesuatu yang di-manage dengan baik, dan supply chain management konsep itu juga bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari menghasilkan sebuah finish product atau finish service yang excellent gitu.
mungkin ini saya lewat saja. Jadi ini yang mungkin mendapatkan poin-poin penting dari supply chain management. Sekarang hari ini di tengah situasi pandemi dan segala macam, maka kita ingin melihat bahwa ada beberapa opportunities dan upaya-upaya yang bisa kita tempuh untuk bisa kita selalu sustain ya. Pertama adalah opportunity tetap berkembang melalui proses-proses kita di supply chain. Bagaimana kita membangun produk innovation yang harus terus-menerus, bagaimana kita konsen kepada improvement yang harus berjalan, yang kalau kita amati secara level organisasi atau korporasi gitu, kita menyaksikan bahwa bidang manufacturing maupun juga services sebenarnya adalah bidang yang sangat memerlukan efisiensi, sangat memerlukan sebuah quality dari proses produksi maupun distribusi yang harus terintegrasi. Karena itu maka biasanya dalam berbagai kesempatan kita selalu berusaha dan supply chain bisa membantu kita untuk mempedomani bagaimana cara kita melakukan ini. Di Indonesia ada beberapa hal yang mungkin juga perlu menjadi catatan kita. Saya kebetulan, mohon maaf Pak Kartina, saya kebetulan juga sekretaris tim logistik nasional di kantor Menko Perekonomian. Jadi kita menyaksikan bahwa hari ini sebenarnya kolaborasi maupun partnership itu sebenarnya sudah didorong, sudah diciptakan sebetulnya, difasilitasi bahkan oleh pemerintah juga. Tapi spirit to collaborate, spirit to partnerships itu tidak mudah membangunnya gitu. Jadi ini ada soal trust dan distrust gitu ya kadang-kadang. Jadi atau soal mungkin level of partnership-nya sendiri. Jadi kadang-kadang kita berpartner dengan orang masih pada level transaksional. Artinya saya mau bekerja sama dengan Anda kalau Anda bisa bayar saya sekian atau Anda bisa kasih service sekian gitu. Jadi level untuk partnership-nya itu masih dalam tahapan transaksional. Padahal kita sebenarnya berharap di supply chain itu kita menjadi sebuah partnership yang menghasilkan sebuah operation proses yang excellence. Dan itu betul-betul berada pada tingkatan collaboration yang lebih baik. Itu yang mungkin opportunity yang selalu tumbuh dan berkembang. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana dalam proses membangun capability dan kompetensi di supply chain, kita memerlukan proses yang tidak mudah dan tidak bisa quick yielding gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan bahasa yang lebih sederhana, saya mau menyampaikan bahwa satu key success factor di dalam membangun supply chain management adalah membangun kompetensi orang. Di Indonesia hari ini kita sebetulnya banyak belajar dari multinational company, banyak belajar dari standar-standar internasional, karena supply chain itu butuh standarisasi gitu. Karena itu membangun capability di bidang ini itu harus melalui proses yang sistematis gitu. Nah, kalau kita bicara membangun HR kompetensi atau people kompetensi di dalam supply chain, maka ada dua hal pendekatan yang kita tempuh, yaitu pendekatan melalui lembaga pendidikan maupun pendekatan melalui sertifikasi dan kompetensi. Nah, bagi kita yang bergerak di industri, bagi kita yang bergerak di manufaktur, maupun juga services, atau bahkan di pendidikan tinggi, semua itu menjadi saling membutuhkan gitu. Jadi apa yang tadi disampaikan Mbak Kartika, ya saya memang punya komitmen begitu. Jadi artinya di sela-sela kesibukan seperti itu, saya tetap mencoba membangun terus kompetensi pribadi. Jadi baik itu sertifikasi maupun degree program gitu. Baik, saya lanjut bahwa beberapa hal yang sangat membutuhkan respon dari perkembangan supply chain, terutama di dunia logistik ya.
Itu semua sudah kita lihat bagaimana semua menjadi automation yang seharusnya sudah berjalan semakin baik. Tapi kita masih ada halangan-halangan atau hambatan dari sisi behavior, culture, dan segala macam yang tidak mudah gitu ya. Tapi perlu ada proses. Saya sudah bergelut di tim logistik nasional sejak tahun 2008 sampai hari ini, membangun image bahwa supply chain itu penting, logistik itu penting. Saya itu butuh 5 tahun lebih gitu. Jadi teman-teman, kita nggak usah kecil hati, tapi semua saya lihat menuju kepada hal yang semakin membaik. Baik, jadi oleh karena itu dalam proses kita melihat situasi yang ada hari ini, maka supply chain juga perlu melakukan atau perlu digunakan sebagai bagian dari tools untuk mengelola berbagai hal. Apakah itu menyangkut mengelola disruption yang terjadi, atau mungkin improving supply chain visibility yang juga harus kita lakukan gitu ya. Advanced technology juga begitu, robotik, new method dan sebagainya. Dan itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita hari ini harus melakukan rekonfigurasi dari supply chain kita supaya dia menjadi lebih pendek ya. Jadi kalau setelah hari ini kita menyaksikan dalam bisnis praktis di dunia logistik, intermediary proses itu semakin berkurang dan semakin dituntut semakin tidak ada. Jadi kontak antara buyer, supplier, kemudian kontak antara customer dengan penjual dan sebagainya itu semakin cepat gitu, dan semakin dekat gitu. Itu yang mungkin juga perlu disiasati dalam proses supply chain. Baik, lalu kemudian kita juga menyaksikan bahwa hari ini sustainable supply chain management itu juga menyangkut banyak hal gitu. Jadi sustainability itu tidak hanya, intinya bicara bahwa sustainability itu tidak hanya bicara diri sendiri, tapi kita juga bicara pada environment dan lingkungan di mana kita berada. Oleh karena itu, isu-isu tentang stewardship, isu-isu tentang konservasi, isu-isu tentang penurunan karbon footprint, kemudian juga mungkin termasuk juga financial savings dan social responsibility juga bagian yang tidak terpisahkan gitu untuk membangun sebuah sustainability. Intinya adalah seluruh supply chain members sebetulnya harus optimis bahwa kita perlu membangun sustainable practices di dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu mungkin yang saya sampaikan secara singkat di dalam forum yang sangat terhormat ini. Dan ujungnya adalah bagaimana kita membangun sebuah long-term platform di logistik bisnis kalau dikaitkan dengan logistik, yang di mana kita bicara tentang bagaimana kita mengkoneksikan, mengkolaborasikan, mengintegrasikan semua proses, mulai dari manufacturer sampai ke end users. Jadi berbagai hal Bapak Ibu sekalian bisa mengkombinasikan ini semua, dan kita perlu memanagenya dengan berbagai kegiatan yang penting, baik termasuk ICT, kemudian operation, dan juga services yang harus kita gabungkan bersama-sama. Mungkin itu barangkali Mbak Kartina yang sementara bisa saya sampaikan. Saya sampai pada kesimpulan pertama adalah how to compete in supply chain era hari ini. Customer butuhnya sederhana saja, Bapak Ibu sekalian, adalah value added product and value added services di satu sisi, dengan reduction cost atau expanding margin yang clear gitu. Bahasa lainnya adalah customer itu sekarang maunya yang bagus dan murah, Bapak Ibu sekalian. Kalau bagus dan mahal semua sudah tahu, murah dan jelek itu sudah biasa gitu. Tapi maunya bagus dan murah. Ini adalah situasi di mana kita harus melakukan kompetisi di supply chain era. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, semua hal yang menyangkut hal demikian harus menjadi concern kita melalui integrasi, melalui kolaborasi, melalui koordinasi, dan melalui penyusunan sistem-sistem yang berbasis platform yang bisa membangun kita untuk melahirkan customer adding value dan cost reduction yang signifikan, sehingga artinya kita tetap mendapatkan margin yang tinggi. Itu satu.
Yang kedua adalah tidak mudah membangun ini. Kita butuh semacam edukasi yang sistematis gitu ya, dan edukasi yang sistematis hari ini meliputi juga formal learning dan informal learning yang harus selalu kita bangun secara konsisten. Bapak Ibu sekalian, dalam situasi pandemi hari ini dan umumnya yang terjadi di banyak perusahaan adalah bahwa ketika slowdown ekonomi ini harus memaksa mereka melakukan pemangkasan cost gitu ya, maka biasanya bawah sadar kita adalah yang pertama dipangkas itu adalah cost training. Ini sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan multinasional, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menghadapi slowdown ekonomi atau ketika kita menghadapi penurunan performance gitu ya, justru pada saat yang sama mereka menggunakan kesempatan untuk mentraining sebanyak-banyaknya orang. Jadi artinya apa? Saya mau mengatakan dalam bahasa yang sederhana adalah bahwa supply chain and logistik itu harus selalu never ending training, Pak. Karena apa? Karena dinamiknya permintaan customer. Customer yang mengatakan hari ini puas, besok belum tentu. Customer yang kemarin begitu appreciate dengan kita, hari ini bisa tidak gitu. Kenapa? Karena standarisasi mereka terus berubah dan behavior mereka berubah. Karena itu training harus selalu bagian yang tidak bisa dipisahkan, even di dalam slowdown ekonomi. Itu yang dan yang terakhir adalah saya mengutip dari Nonaka Takeuchi mengenai knowledge gitu ya. Jadi dalam kegiatan kita sehari-hari kita butuh kombinasi yang juga sangat signifikan pengaruhnya terhadap performance perusahaan, yaitu antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit penting. Teman-teman yang sudah bergabung di perusahaan kita, yang sudah tumbuh dan berkarya dan kemudian memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, itu adalah tacit knowledge yang sangat bagus di perusahaan. Jadi itu terbentuk dari culture perusahaan, dari kebiasaan mereka, highly personal, kemudian hard dan segala macam lah untuk dijelaskan gitu ya. Tapi tacit knowledge itu ternyata hari ini juga tidak cukup itu saja. Kita butuh explicit knowledge. Kita butuh menambah pengetahuan-pengetahuan baru. Kita butuh menambah experience. Kita butuh menambah informasi-informasi yang berkembang di tempat lain gitu. Dengan kata lain bahwa disinilah letaknya. Sebagian orang mengatakan bahwa dengan tacit knowledge cukup, karena itu kita nggak perlu sekolah, nggak perlu training, nggak perlu sertifikasi dan segala macam. Tapi hari ini tidak mungkin begitu saja, Bapak Ibu sekalian. Kita butuh semacam apresiasi dan peningkatan yang cepat terhadap knowledge yang terjadi di lingkungan kita, di industri dan sebagainya. Oleh karena itu, kombinasi antara explicit knowledge dan tacit knowledge harus selalu berkembang di perusahaan untuk membangun kompetensi korporasi yang semakin kompet di dunia industri. Begitu Mbak Kartina yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan cukup dan nanti saya siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari semuanya. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Pak Nofrizal. Jadi sangat luar biasa sharingnya saat ini. Mungkin kalau boleh saya highlight sedikit di mana tren saat ini dengan supply chain itu ya dengan pandemik membuat kita menyetir supaya inovasi supply chain lebih inovatif lagi ya Pak ya. Tentunya yang seperti Bapak highlight, barang bagus tapi ada pemangkasan cost. Banyak juga yang saya yakin juga teman-teman industri saat ini itu memiliki kendala yang sama dan tentunya ada pengaruh cash flow. Dan saya rasa juga banyak teman-teman industri atau teman-teman manufacturer mereka berharap pengaruh cash flow itu meskipun ada pengaruh dengan cash flow tetap diharapkan ada minim resiko gitu kan. Jadi saya yakin juga pada masa ini juga membuat opportunity dan seperti yang Bapak tadi highlight tadi adalah proses integrasi manufacturing dan distribusi sangat penting karena prosesnya cepat rasanya jadi lebih dekat. Oke, terima kasih. Ya, itu sangat penting sekali pada supply chain saat ini dan saya rasa juga di semua industri bahwa kita memang harus berinovasi terutama menghadapi pandemik saat ini ya Pak ya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya masuk ke sesi berikutnya. Sekali lagi saya sambut kepada Bapak Ibu yang baru bergabung dan juga teman-teman media yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kita pada pagi ini. Baru saja kita selesaikan presentasi yang luar biasa dari speaker pertama kita yaitu Dr. Nofrizal.
Nah, selanjutnya nih untuk Bapak dan Ibu, salah satu eksibitor kita, yaitu Kawan Lama, merupakan salah satu peserta pameran manufacturing yang sudah setia sekali. Kepada Pak Ferry Ardiwinata, saya persilakan. Pagi Pak Ferry. Selamat pagi. Pagi Bapak. Pak, seperti biasa tadi sama juga dengan Pak Nofrisal, saya curi waktunya sebentar 1 menit untuk introduction ya Pak ya, sebentar. Silakan. Kembali lagi kepada teman-teman yang baru bergabung saat ini. Kawan Lama Sejahtera merupakan salah satu peserta pameran manufacturing kita. Biasanya kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah main ke pameran manufacturing, biasanya tuh booth-nya Kawan Lama itu yang di pojokan, yang di hall D1 atau D2 ya Pak ya. Gitu. Mereka ada di pojokan sana dan biasanya mereka mengambil booth yang sangat besar dan selalu ramai. Kawan Lama juga merupakan salah satu pendukung kita yang paling baik, di mana sudah ikut pameran kita mungkin lebih dari 20 tahun. Saya sendiri itu sudah mengenal Kawan Lama sejak waktu 2007, mungkin dengan salah satu kolega Pak Ferry dengan Pak Hussein. Jadi waktu saya masih kerja di freight forwarder. Tapi yang menurut saya cukup menarik, Kawan Lama itu bukan manufacturer, tapi sangat aktif dalam industri manufacture ini. Jadi mungkin Pak Ferry nanti boleh share banyak study case dan inovasi, ataupun mungkin ada study case yang boleh di-share sama kita pagi ini ya Pak ya. Jadi mungkin aja kita Pak Ferry boleh langsung, selaku Pak Ferry adalah Sales Director dari PT Kawan Lama Sejahtera. Silakan boleh langsung di-share Pak. Baik, izin share screen ya. Ya, silakan Pak. Sorry. Sebentar ya. Baik, kami tunggu nggak apa-apa Pak. Oke. Untuk Bapak Ibu yang tadi mungkin belum bergabung bersama kita, kami informasikan kembali bahwa jangan khawatir kalau Bapak Ibu udah baru bergabung sekarang, hasil presentasi akan kami upload ke website kami 2 hari setelah webinar ini selesai. 2 hari kerja ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu bisa melihat saja nanti di www.manufacturingindonesia.com. Materi presentasi dari speakers kita akan ada, termasuk juga dengan video dari awal hingga akhir. Baik, mungkin Pak Ferry saat ini sudah siap Pak Ferry? Oke, selamat pagi, baik. Semangat pagi, silakan. Semangat pagi. Ya. Pagi. Jadi di Kawan Lama kami biasa membuka sebuah acara dengan TRL Semangat Pagi. Jadi TRL Semangat Pagi itu biasa dilakukan juga oleh para prajurit kita ya. Jadi dengan demikian kita berharap seluruh sales Kawan Lama, seluruh orang-orang di Kawan Lama punya semangat yang sama dengan prajurit. Kalau semangat prajurit itu pantang pulang sebelum menang perang, kalau di Kawan Lama pantang pulang sebelum dapat PO ya. Itu sebagai intermezzo ya. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Merindo yang telah memberikan kesempatan kepada PT Kawan Lama untuk bisa share di supply chain management ini. Saya berharap Saya berharap dari share ini saya banyak mendapatkan masukan, dapat input, sehingga kita tetap terus bisa berinovasi dalam menghadapi masa-masa ke depan. Merefer ke presentasi Pak Nofrisal, ada 2 yang saya highlight, yang bikin saya juga ketar-ketir. Ternyata peran intermediaris menurut Pak Nofrisal makin berkurang. Dan juga customer maunya yang bagus dan murah, itu yang paling menjadi tantangan dari Kawan Lama. Baik, presentasi ini akan saya mulai dengan kata kolaborasi, yang tadi juga banyak disinggung oleh Pak Nofrisal. Jadi di kolaborasi ini adalah sebuah konsep yang kita yakini dapat membawa Kawan Lama melewati masa krisis ini. Di dalam presentasi ini, beberapa inisiatif, beberapa solusi yang kami tawarkan juga mengacu kepada konsep kolaborasi.
Di internal, kami melakukan kolaborasi di antara bisnis unit kami, di mana kami punya bisnis unit retail dan juga bisnis unit industrial. Kita lakukan kolaborasi untuk memberikan kemudahan bagi customer mendapatkan akses akan produk dan juga layanan yang sudah terbina dan terdistribusi di seluruh Indonesia. Kemudian di sisi eksternal, kami juga melakukan kolaborasi dengan customer, dengan vendor, dan juga dengan prinsipal kami. Semua ini tentunya dimaksudkan untuk memberikan jalur supply chain yang ekonomis, yang tersistematis, dan juga yang simple. Dengan lakukan kolaborasi ini, kita berharap kita tetap bisa terconnect, kita bisa solve, dan juga kita bisa tetap survive. Sedemikian pentingnya kolaborasi ini, sehingga di Kawan Lama kita menetapkan tahun ini sebagai tahun kolaborasi. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama saya akan bahas mengenai bagaimana perjalanan Kawan Lama dari sebuah toko kecil menjadi sebuah perusahaan yang bergerak terkemuka di bidang komersial dan industrial supply. Di segmen kedua, saya akan menjelaskan bagaimana Kawan Lama mengintegrasikan produk-produk dari retail business unit dan ke industrial business unit yang memungkinkan customer dapat range produk yang lebih luas dan juga akses ke seluruh store yang ada di Indonesia. Kemudian di segmen yang ketiga, saya akan membahas bagaimana Kawan Lama memanfaatkan teknologi untuk mendesain sales channel-nya sehingga customer mendapatkan benefit proses pembelian yang lebih murah, barang yang lebih cepat, dan semuanya tersistematis. Yang di segmen keempat, saya akan menjelaskan mengenai sebuah collaboration platform yang memungkinkan seluruh stakeholder dalam industrial seperti customer, kemudian distributor maupun principal bisa berpartisipasi dalam ekosistem ini sehingga bisa memberikan manfaat bagi semua. Saya akan mulai presentasi pertama dengan penjelasan mengenai perjalanan Kawan Lama Group. Kawan Lama Group dimulai pada tahun 1955 dari sebuah toko kecil yang kemudian berubah menjadi sebuah perusahaan profesional setelah Pak Kuncoro Wibowo yang sekarang menjadi Presiden Direktur kami ikut terjun ke dalam bisnis Kawan Lama. Perjalanan Kawan Lama dimulai pada tahun 1996 di mana Kawan Lama mendapatkan ISO 9000. Kemudian di tahun 1997 Kawan Lama menempati gedung head office-nya yang ada di Jalan Puri Kencana, di tempat sekarang saya berada ini. Dan di tahun 98, pada waktu krisis, kita berhasil juga meluncurkan sebuah house brand Kawan Lama yang kita beri nama Krisbo. Krisbo ini merupakan singkatan dari Krisnadi Wibowo. Banyak sekali di lapangan, di industri bertanya apakah Krisbo ini adalah produk dari luar negeri. Ternyata produk Krisbo adalah produk house brand dari Kawan Lama. Milestone berikutnya yang sangat penting adalah pada tahun 2011 di mana kita mengakuisisi sebuah lahan di daerah Jababeka dan mengkonvertnya menjadi sebuah distribution center yang cukup besar. Dan juga kita meluncurkan sebuah mall di Alam Sutra, Livingwood yang menjadi landmark buat PT Kawan Lama ya. Milestone berikutnya yang paling penting adalah pada tahun 2013. Di mana kita mengimplementasikan program SAP sebagai platform untuk merun bisnis kita. Jadi dari tahun 2013 kita sudah mengimplementasikan SAP sampai sekarang. Di tahun 2018 kita berhasil mendesain sebuah smart warehouse yang dapat menjadi solusi bagi customer untuk kebutuhan barang-barang MRO. Dan di tahun 2019, tahun lalu, kita juga mengimplementasikan software yang kita sebut dengan C4HANA yang mampu mengatur semua proses, memanage semua proses sales mulai dari aktivitas sampai ke order. Dan ke depan masih akan ada beberapa lagi inisiatif-inisiatif dari PT Kawan Lama yang akan kami luncurkan, salah satunya adalah bisnis rental. Secara bisnis unit, Kawan Lama adalah cikal bakal dari Kawan Lama Group yang bergerak di bidang industrial. Kawan Lama sendiri sudah
terkenal dengan asosiasinya adalah sembakonya industri. Dalam perkembangannya, kawan lama berdiversifikasi masuk ke bisnis retail, di mana kita melalui bendera Ace Hardware, Informa, kita mendevelop banyak sekali toko-toko di Indonesia. Kemudian di bisnis e-commerce, kita juga meluncurkan platform kawanlama.com dan juga Klik MRO. Yang terakhir ini yang sedang kita luncurkan hari ini adalah extrastock.com. Kemudian kita juga membuat house brand kawan lama yang kita sebut dengan Crisbo yang terus berkembang, sekarang telah memberikan kontribusi yang signifikan pada revenue di kawan lama. Dan untuk menunjang bisnis, seperti tadi yang dijelaskan oleh Kartina bahwa banyak sekali customer membutuhkan jasa financing ya untuk pengadaan barangnya, kawan lama juga mendevelop sebuah bisnis yang financing yang kita sebut dengan Dana Kini. Jadi ini adalah unit-unit bisnis yang ada di kawan lama untuk menunjang semua transaksi di bisnis industrial. Kekuatan kawan lama ada pada distribution-nya, ada pada network-nya, ada pada jaringannya. Kawan lama sekarang sudah mempunyai 19 branch office dan 27 service point. Tentunya untuk customer yang mempunyai operation luas di Indonesia, ini menjadi nilai tambah untuk berhubungan dengan atau bertransaksi dengan kawan lama. Selain jaringan yang luas, kawan lama juga punya product range yang cukup luas. Didukung oleh 100 lebih prinsipal yang merupakan top 3 di dunia, kawan lama sudah berhasil mendevelop produk sampai 60.000 lebih. Ke 60.000 produk tersebut kita masukkan ke dalam 20 kategori untuk memudahkan managingnya. Jadi dengan 20 kategori ini, kita bisa mengcover hampir semua kebutuhan industri mulai dari production, quality, maintenance, warehouse, hampir seluruhnya kita bisa penuhin. Jadi kita mulai abrasif, kemudian kita ada juga dari hand tools, dan juga kita ada sampai ke warehousing system. Dengan 20 range produk yang besar, kita mampu mengcover segmen yang cukup luas. Kami sangat kuat di sektor otomotif, food beverage, dan juga beberapa di oil, gas, and mining. Seiring dengan perkembangannya, kawan lama tidak hanya masuk ke sektor private, tapi kawan lama juga mendapatkan kepercayaan oleh pemerintah untuk mensuplai peralatan di sektor government, yaitu khususnya di sektor education, ada seperti vocational school, SMK, dan juga dari kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Oke, ternyata pada saat kita melakukan interaksi dengan customer, dengan industri, industri tidak hanya membutuhkan produk-produk yang dari bagian industrial. Industri ternyata juga membutuhkan produk-produk supporting untuk bagian general affair, untuk mereka punya office dan mereka punya kantin dan lain-lain. Keberadaan unit bisnis kawan lama ACE dan Informa dalam under satu payung kawan lama group menimbulkan ekspektasi sendiri bagi customer. Kenapa mereka tidak bisa mendapatkan produk-produk ACE atau Informa dari kawan lama? Dengan dasar itu, kami melihat ada opportunity yang besar dengan melakukan penggabungan integrasi produk-produk dari segmen retail ke segmen industrial. Jadi kami melakukan inisiatif awal di tahun ini bahwa kita akan mengintegrasikan seluruh produk ACE, Informa, dan kawan lama ke dalam satu platform. Sehingga customer mempunyai akses yang luas terhadap produk range kami. Dengan 60.000 produk di kawan lama, kemudian beribu-ribu produk di ACE dan juga Informa, maka customer akan mendapatkan pilihan yang luas dari range produk kawan lama. Dengan range produk yang luas, maka kawan lama akan mampu mengcover kebutuhan customer mulai dari production, maintenance, warehouse,
general fair, even sampai office dan supplies. Tentunya dengan satu supplier yang mampu mengcover semua kebutuhan customer, maka customer akan mempunyai bargaining power yang lebih baik, akan mendapatkan proses pembelian yang lebih simple, dan ini akan menjadi nilai tambah bagi customer. Apalagi di Pak Ferry, mohon maaf, ya. mungkin kita boleh ada study case yang boleh langsung di-share kepada teman-teman. Boleh. Mengenai dari yang selama ini kan yang tadi kayak Bapak barusan bilang bahwa kawan lama itu memang sudah banyak cakupannya nih dan sudah cukup di industrinya sendiri itu memang perkembangan saat ini kawan lama sudah sangat beradaptasi, sudah adapt dan sudah beradaptasi dengan situasi saat ini dan tentunya memiliki solusi dan study case yang dapat setelah ini ya, Kartina ya. Oke. Jadi dengan range produk yang luas, dengan distribution channel yang sudah terbentuk, maka customer juga akan mendapatkan akses ke store yang ada di ACE dan Informa. Oke, jadi dengan demikian customer akan mendapatkan akses yang luas ke seluruh network coverage yang ada di kawan lama. Oke, problem utama yang persoalan utama setelah kita melakukan integrasi produk adalah bagaimana mendeliver produk tersebut ke customer. Kita tahu kalau dalam industri ada dua buah kategori produk yang kita bisa kelompokkan. Pertama adalah kategori bahan baku, yang kedua adalah kategori produk-produk untuk yang supporting. Untuk produk kategori bahan baku, biasanya pembeliannya itu menggunakan proses yang sama dengan produk-produk yang sifatnya supporting. Persoalannya adalah produk-produk yang supporting ini jumlah itemnya banyak, variannya banyak, sehingga proses pembeliannya menjadi panjang. Dengan adanya proses pembelian yang panjang menyebabkan proses pembelian menjadi mahal. Nah, kawan lama kebetulan produknya adalah lebih banyak pada sektor yang kita sebut supporting. Oleh karena itu, kawan lama ingin memberikan solusi kepada customer bagaimana bisa mendapatkan produk-produk dari produk-produk yang sifatnya adalah supporting menjadi lebih murah. Jadi kita bisa lihat kalau produk-produk untuk kebutuhan bahan baku biasanya nilainya sangat signifikan, cuma dari sisi proses pembelian itu lebih sedikit. Sedangkan untuk proses produk-produk yang sifatnya supporting, dia jumlah itemnya banyak tapi proses pembeliannya banyak. Nah, berdasarkan kategori produk, kita dapat kelompokkan produk-produk itu menjadi kelompok produk consumables, kemudian produk MRO, dan juga project. Untuk produk consumables, umumnya produk-produk tersebut dibutuhkannya adalah dalam jumlah yang terus-menerus dan juga rutin. Jika kita melakukan proses pembelian yang sama, maka akan terjadi proses yang berulang dan akan memakan waktu waktu customer untuk fokus ke dalam pembelian itu. Dari situ kita memberikan sebuah solusi ke customer. Bagaimana kita bisa menyiapkan barang-barang tersebut dengan cara yang lebih efisien ke customer. Ada sebuah solusi yang kita coba tawarkan ke customer yang kita sebut dengan vending machine, di mana vending machine ini adalah solusi yang sangat tepat sekali untuk produk-produk yang sifatnya consumables, yang dalam jumlah yang dibutuhkannya rutin setiap dalam waktu tertentu, dan bisa ditaruh dekat dengan production. Di sebuah industri otomotif, kami telah mengimplementasikan vending machine ini untuk produk-produk cutting tools mereka, sehingga dapat memberikan kecepatan pada proses pengambilan barang dan yang mengakibatkan menjadikan proses take time dari produksinya menjadi lebih sedikit. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan produk-produk yang jumlahnya lebih besar, produk yang ukurannya tidak seragam, dan dibutuhkannya juga cepat. Nah, untuk itu kami memberikan sebuah solusi yang kita sebut dengan namanya Smart Warehouse atau kita beri nama KL Box sebagai produk dagangnya ya.
Filebox ini pada dasarnya adalah sebuah store yang berisi kebutuhan dari produk-produk MRO customer yang di-manage secara teknologi, di-manage dengan teknologi. Artinya tidak ada orang yang melayani customer. Customer bisa masuk sendiri dengan menggunakan akses ID maupun akses dari hand recognition. Kemudian dia bisa mengambil barangnya dan men-scan melalui sistem. Dengan melakukan proses secara digital, secara teknologi, maka customer akan mendapatkan produk lebih murah, lebih cepat, dan produk-produk tersebut akan membuat stok di customer menjadi lebih sedikit. Karena stoknya akan ada di dalam kawan lama. Ini adalah solusi kedua yang kita tawarkan untuk customer untuk kebutuhan barang-barang yang MRO. Kemudian untuk produk-produk yang sifatnya tidak dibutuhkan dalam waktu dekat, misalkan seperti produk-produk safety. Bagaimana solusi yang kita tawarkan? Kita memberikan solusi berupa QR code, QR wall. Dengan QR wall, customer bisa mendapatkan barang, bisa membeli barang dengan melalui QR wall dan akan menerima dalam waktu yang sudah ditentukan. Baik, yang kedua adalah untuk produk-produk yang sifatnya ad hoc needs atau MRO atau maintenance, repair, and operation. Kami banyak sekali mendapatkan masukan dari customer bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan produk-produk yang sifatnya kategori MRO, maintenance, repair, dan operation. Proses untuk mendapatkan produk ini menjadi panjang karena mereka harus melakukan bidding 3 supplier, atau mereka harus mendapatkan penawaran dulu dari customer, mereka harus menunggu lagi, mereka perlu proses approval di internal, sehingga proses untuk mendapatkan barang-barang MRO yang nilainya tidak signifikan menjadi mahal. Oleh karena itu, kita memberikan solusi 2 model. Pertama adalah kita memberikan solusi berupa website kawanlama.com, e-commerce kawanlama.com, dan satu lagi adalah pickup system. Untuk kawanlama.com, kita mempunyai 4 stage penggunaan untuk website kita. Jadi website kawanlama.com sudah didesain sesuai dengan prosedur pembelian di industri, di industrial ya, untuk P2B ya. Jadi website kawanlama.com bisa dimanfaatkan untuk yang pertama sebagai e-katalog atau sebagai product searching. Bisa digunakan sebagai pricing comparison dan bisa digunakan sebagai checking stock. Kemudian customer juga bisa menggunakan website kawan lama untuk fungsi quotation. Jadi dengan demikian customer bisa mendapatkan quotation dengan cepat tanpa harus menunggu salesman kita melakukan quotation dulu. Yang ketiga, ini yang paling menarik dari penggunaan stage kawanlama.com. Customer bisa melakukan booking untuk produk-produk yang ada di kawanlama.com. Apa untungnya? Pada umumnya, pada proses pembelian produk-produk MRO di customer, terjadi persoalan akibat adanya proses approval yang panjang di internal customer. Sehingga pada waktu PO dirilis, stoknya bisa saja sudah terjual ke tempat lain. Dengan adanya feature booking, maka customer akan mendapatkan kepastian barang tersebut dapat dibook buat customer. Jadi pada saat customer memilih produk tersebut, kita akan mereserve produk tersebut untuk 7-14 hari, dan begitu customer selesai merilis PO-nya, maka customer dipastikan mendapatkan produk tersebut. Nah, dari stage yang terakhir, yang paling tinggi adalah kita sudah melakukan PO dan semua transaksi dilakukan melalui sistem. Nah, di sini integrasi sistem sangat penting sekali, dan kalau sudah mencapai tahap sini, maka proses pengadaan menjadi lebih simple. Semua masuk di dalam sistem dan tidak lagi melibatkan proses secara manual, sehingga membuat proses supply chain pengadaan barang dari distributor ke customer menjadi lebih simple, lebih murah, dan lebih tersistemais. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan jika customer membutuhkan produk-produk yang ada di toko-toko Ace dan Informa
padahal mereka harus melakukan pembelian secara cash. Ini yang menjadi persoalan. Banyak sekali customer di industri tidak mengizinkan pembelian secara cash. Mereka lebih prefer melakukan pembelian dengan menggunakan PO. Nah, berdasarkan persoalan di atas, maka kawan lama memberikan sebuah solusi yang disebut dengan namanya P-Card atau Procurement Card. Dengan adanya P-Card, customer bisa datang ke toko Ace, ke toko Informa, membeli barang, dan kawan lama yang akan melakukan billing secara B2B dengan customer. Solusi ini menjadi menarik dan banyak sekali diminati oleh customer karena men-solve problem mereka khususnya untuk mendapatkan produk-produk yang dibutuhkan pada waktu insidentil dan harus diambil di toko. Berikutnya untuk yang project, kami punya produk-produk untuk Informa Custom Furniture, kami juga punya tim Automation and Engineering Service yang bisa memberikan solusi ke customer. Di sini banyak sekali solusi-solusi yang telah kita lakukan, yang sudah kita deliver ke customer, terutama untuk proses di painting yang biasanya orang menggunakan proses pakai manual, sudah kita lakukan gantikan dengan robot. Dan yang terakhir adalah banyak sekali kita sudah mensuplai produk-produk yang tergolong ke dalam automatic warehouse, di mana sekarang logistik menjadi key, menjadi competitive advantage dari sebuah industri ya, industri supply chain ya. Dengan proses yang efisien, maka kita akan mendapatkan biaya yang murah dan kita bisa bersaing. Automated warehouse merupakan salah satu proses yang bisa membuat biaya logistik menjadi turun. Kami sudah berhasil menjadi preferred partner untuk beberapa industri FMCG, industri oli, dan yang lain-lainnya untuk di bagian packing. Dan tadi Bu Kartina juga meng-highlight ya, ada persoalan di customer untuk masalah financing. Khususnya mereka ingin menginvestasi sebuah mesin atau punya kebutuhan sebuah peralatan, tapi kesulitan dari sisi pendanaan. Oleh karena itu, kawan lama juga menghadirkan sebuah financing company yang kita beri nama Danakini, di mana ini menjadi alternatif, bisa menjadi alternatif untuk financing customer-customer kami yang membutuhkan mesin-mesin, tapi menginginkan pembiayaan melalui OPEX, bukan melalui CAPEX, jadi melalui cicilan. Danakini telah banyak membantu proses pembelian customer-customer yang memerlukan financing. Jadi Danakini bisa menjadi solusi untuk kebutuhan financing dari customer. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana jika customer mempunyai extra stok yang berlebih? Bagaimana jika distributor mempunyai extra stok yang berlebih? Dengan adanya pandemi, maka semua semua demand menjadi turun. Akibatnya kita mempunyai excess stocks. Nah, untuk memberikan solusi ini, kawan lama menghadirkan sebuah collaboration platform yang kita sebut dengan extrastock.com, di mana semua industrial player seperti distributor, customer, principal bisa menggunakan media ini untuk saling bertransaksi. Semua produk-produk yang ada yang berlebihan bisa kita taruh di sini dan juga customer bisa akses ke sana. Bukan hanya distributor ataupun principal, customer kalaupun mempunyai stok yang berlebih bisa masuk ke platform ini dan menawarkannya ke pembeli yang lain. Kita berharap ini bisa menjadi solusi dan menjadi media bagi seller maupun buyer untuk bisa saling mempertukarkan produknya. Demikian yang saya bisa share pada hari ini. Semoga sharing ini bisa memberikan wawasan dan bisa juga menjadikan satu bahan untuk saling berdiskusi. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan ke Bu Kartina. Baik, terima kasih sekali Pak Ferry untuk informasinya. Jadi ada beberapa memang poin yang saya sudah ambil untuk dari sesi sharing dari Pak Ferry sendiri.
berdasarkan kategori, terutama dari kategori produk nih Pak, produk-produk dan inovasi kawan lama itu sudah mengarahkan supaya lebih efisien. Yang biasanya kita sekarang konvensional, contohnya salah satunya sekarang sudah digital, contohnya adalah smart warehouse ya Pak ya. Tentunya itu berdampak sekali terhadap supply chain, salah satu supply chain management yang ada di industri saat ini. Seperti yang tadi mungkin kepada teman-teman industri yang baru bergabung, saya sampaikan kembali bahwa memang saat ini kawan lama ini bukan manufacturer tapi memang lebih ke arah distributor. Jadi memang inovasi yang dilakukan oleh kawan lama itu lebih ke arah efisien, dan tentunya saya lihat tadi ada beberapa produk terbaru yang sudah mengarah ke arah digital. Nah, untuk pembicara berikutnya lagi kita akan mengarahkan kepada digital, tapi sebelum kita ke arah sana kita ada polling question. Kita akan mengambil waktu sejenak untuk polling pertama kita. Kepada Bapak dan Ibu, mohon partisipasi aktifnya supaya kami dapat memberikan webinar pilihan dan yang bermanfaat bagi industri manufaktur ke depannya. Baik, polling question saat ini, kita saat ini sudah timbul polling question yang pertama. Kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung sejauh ini melihat webinar kita, mungkin juga sudah melihat webinar kita dari bulan Juli hingga sekarang, mungkin ada tertarik untuk bergabung sebagai speaker ataupun ingin bergabung dengan webinar kita berikutnya, mohon agar dapat diisi. Saat ini di tampilan layar Bapak dan Ibu sudah ada pilihan apakah Bapak dan Ibu ingin bergabung sebagai speaker. Untuk judulnya nanti akan kami sampaikan di akhir acara. Dan Bapak dan Ibu juga apabila mungkin belum berminat untuk bergabung sebagai speaker, juga mungkin ya hanya ingin bergabung untuk melihat webinar kita berikutnya, ada di pilihan kedua. Dan tentunya Bapak dan Ibu apabila ingin bergabung sebagai sponsor kami, kesempatan tersebut juga terbuka. Baik, Bapak dan Ibu memiliki waktu kurang lebih 20 detik lagi untuk memilih. Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Ferry, terima kasih untuk sharing sesinya saat ini, dan juga kepada Pak Nufrisel, dua pembicara pertama kita, quarter pertama kita, dan selanjutnya sebelum kita masuk, kita akan ada lihat video, tapi saat ini untuk polling question-nya mungkin bisa, sudah kita tutup? Ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak dan Ibu. Saat ini kita akan memasuki ke sesi berikutnya, di mana kami saat ini untuk Manufacturing Indonesia sendiri itu sebenarnya tidak hanya ada webinar Bapak dan Ibu sekalian, tapi kami juga ada bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan kontak terbaru. Mungkin Bapak dan Ibu sedang mencari produk tertentu saat ini, tapi belum sempat untuk datang ke pameran karena memang kita tidak ada pameran ya, karena sedang pandemik saat ini. Atau mungkin Bapak dan Ibu ingin menambah koneksi yang mungkin dapat mengarahkan ke sales lead terbaru. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang menginginkan hal tersebut, Bapak dan Ibu dapat bergabung dalam business matching kami, sebuah program sebenarnya tuh kayak jodoh-jodohan tapi dalam dunia bisnis Bapak Ibu. Nah, seperti apa? Berikut video pendek mengenai program kami tersebut. Nah, berikut tadi itu video dari kita di mana program tersebut akan kita laksanakan tanggal 2 sampai 4 Desember. Untuk informasi lebih lanjut kepada Bapak Ibu apabila ingin bergabung dalam program business matching kami, jangan lupa untuk mengunjungi www.manufacturingindonesia.com atau www.manufacturingsurabaya.com.
Berikutnya, pembicara kita berikutnya last but not least, kita yang sudah kita tunggu-tunggu saat ini adalah seseorang yang bekerja di perusahaan yang kita kenal sebagai ahli di perangkat lunak. Selamat pagi kepada Pak Riki Haryadi, selaku partner teknologi lead dari Microsoft Indonesia. Selamat pagi, Bu Selamat Katrina. pagi, Pak. Pagi-pagi, Pak Riki. Dari tadi kan kita sudah berbicara dari sisi asosiasi, hardware, distributor maupun industri. Nah, kurang lengkap kalau kita belum bicara dari sisi software atau dari sisi digital untuk dari Microsoft Indonesia ya, Pak. Yang saya yakin memang banyak sekali produk tuh yang sebenarnya belum kita kenal, terutama untuk yang mendukung sisi supply chain. Nah, sedikit intro lagi untuk Pak Riki Haryadi kepada teman-teman yang baru bergabung saat ini. Beliau tidak hanya mengejar ilmu sebagai murid MBA, tapi juga beliau merupakan leading partner yang satu timnya itu untuk technical, meliputi beberapa area solusi, misalnya intelligent cloud, intelligent edge, modern work, business application, developer platform, termasuk juga security. Pengalaman Pak Riki tak hanya di sana, tapi juga timbul di enterprise, termasuk juga startup, komersil, manajemen produk, dan sekarang berkembang di partner management. Mari kita dengarkan lebih lanjut dari Pak Riki sendiri. Silakan Pak Riki. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Ya, silakan Pak. Oke, semoga sudah bisa lihat. Sudah. Oke, selamat pagi rekan-rekan. Thank you Bu Kartina, Pak Dr. Nofrisel, sama Pak Ferry atas insight-nya yang sangat menarik ya. Nah, hari ini saya honored to be here, diundang di acara rekan-rekan expertise di bidang manufacturing dan supply chain. Saya coba mau share sedikit mengenai perspektif kita, Microsoft sebagai teknologi company, the future of business, especially in supply chain gitu ya. Dan especially adalah pada saat setelah terjadi COVID. Nah, yang pertama saya mau mulai dari 3R. Ini yang sejak bulan Maret kita coba bantu jelaskan kepada rekan-rekan customer kita, rekan-rekan industri, bahwa untuk mengadres terhadap challenge yang ada saat ini gitu ya. Kita sekarang ada di tahap yang namanya 3R. Response, ya mungkin kalau di Jakarta, di Indonesia, atau mungkin Indonesia secara overall, ini pada saat terjadinya COVID case pertama, lalu ada PSBB dan lain-lain, semua orang harus lockdown atau apapun lah bahasanya ya. Nah, bisnis tidak bisa bekerja, apalagi bisnis seperti event seperti ini atau mungkin manufacturing floor Anda. Lalu sekarang sebenarnya kita sedang berada di tahap recovery dengan harapan one day vaksin COVID sudah bisa ditemukan dan kita moving forward. Sudah banyak survei yang mengatakan bahwa dunia akan menjadi hybrid antara digital dengan physical. Nah, that's what we see juga gitu ya. What we see as a technology company adalah kita selalu ngomong dari 5-6 tahun lalu saya join Microsoft gitu ya. Kita ngomong digital transformation. Every company sekarang adalah software company. Semua kita lihat transformasi kawan lama bagaimana mereka menyediakan solusi-solusi baru yang menggunakan layanan teknologi gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Kita melihat ada perubahan yang ekstrim, digital transformasi dalam waktu 2 tahun, di shorten semuanya menjadi 2 bulan karena adanya pandemi. Nah, untuk bisa menghadapi itu, CEO Microsoft, Satya Nadella, mengatakan bahwa semua orang saat ini membutuhkan tech intensity. The least tech intensity yang kita bisa lakukan adalah menggunakan aplikasi seperti video conference seperti sekarang gitu ya. Nah, tech intensity sudah harus bisa menjadi adopsi semua orang dan semua perusahaan termasuk industri supply chain, manufacturing, dan retail gitu ya. Rumusnya cukup sederhana, adalah bagaimana kita mengadopsi teknologi gitu ya, teknologi apapun, mempunyai capability terhadap teknologi tersebut, dan yang paling penting kita trust, kita percaya terhadap teknologi tersebut. As simple as that. Gitu ya. Makanya itu trust-nya dipangkat, itu yang paling penting. Nah, dari sisi tech intensity. Sehingga sekarang yang kita lihat bukan lagi digital transformation, tapi yang kita lihat adalah purpose-driven digital. Artinya the art of science menggunakan inovasi teknologi untuk business and society's good, gitu ya. Nah, and then mungkin Anda bertanya, oke, saya sudah mengerti mengenai hal ini, and then how Microsoft can help, gitu ya. Nah, saya mau start dari mission-nya Microsoft. Microsoft mission is untuk memberdayakan Indonesia
baik itu orang, baik itu organisasi. Jadi kita adalah teknologi company. Kita, in short, saya kalau translate dalam bahasa manusia, kita bukanlah perusahaan yang keren, Bapak Ibu. Kita mau membantu Anda supaya menjadi perusahaan yang keren, gitu ya. Nah, ya, kenapa seperti itu? Karena, again, Microsoft fokus on teknologi, kita tidak punya bisnis retail, kita tidak punya bisnis e-commerce, kita tidak punya airline supply chain kita sendiri yang berkompetisi dengan Anda, melainkan kita mau berpartner dengan Anda untuk menjadi perusahaan yang purpose-driven digital. So, apa yang kita bisa bantu? Saya nggak akan banyak cerita produk. Saya ini satu-satunya mungkin sedikit slide produk saya yang saya nanti ceritakan. Sisanya saya akan cerita use case gitu ya, supaya Bapak Ibu nggak bosen. Nah, ini solusi-solusi Microsoft yang sekarang, yang mungkin Bapak Ibu kalau sudah menggunakan, terima kasih gitu ya. Kalau belum menggunakan, ayo silakan kontak Microsoft atau partner Microsoft gitu ya, untuk kita bisa explore lebih lanjut mengenai hal ini. So, saya akan masuk ke skenario aja daripada saya ngomongin produk. Nah, sejak terjadinya COVID pandemic, kita melihat ada 9 skenario yang bisa membantu atau sangat urgent saat ini gitu ya, untuk semua bisnis di semua industri, termasuk di industri Bapak Ibu. Nah, saya hari ini akan bahas 3. Mainnya 2, kalau punya waktu saya akan bahas mengenai sustainability gitu ya. Yang pertama saya akan bahas mengenai agile supply chain. Nah, perspektif Microsoft terhadap intelligent manufacturing ada 5 hal. Yang saat ini, yang tadi dibilang percepatan digital transformasi dalam waktu 2 tahun menjadi 2 bulan. Yang pertama adalah transform your workforce. Gimana kita hybrid lah ya, sebagian work from office, sebagian work from home, atau mungkin sekarang ada metode itu cek kesehatan sebelum masuk kantor. Gimana kita bisa seamless collaboration. Dan saya ingat sekali waktu awal-awal COVID masuk ke Indonesia, kita banyak banget perusahaan yang kita berikan penggunaan Microsoft Teams gratis selama 6 bulan dengan unlimited user gitu ya. Semoga Bapak Ibu adalah salah satu perusahaan yang menikmati hal tersebut gitu. Itu workforce. Kedua adalah engage customer in new ways. Nah, ini yang di bawah ada beberapa cerita dari customer kita ya. Nanti saya akan cerita lebih detail mengenai 2 customer kita. Gimana kita walaupun kerja di rumah atau kerja di kantor dan customer kita mungkin nggak bisa lagi ke toko seperti dulu gitu, atau jadi kita tetap bisa engage mereka gitu ya, baik itu menggunakan virtual agent alias chatbot, baik itu kita dari sosmed dan lain-lain. Ketiga adalah agile factory gitu ya, reduce scrap, energy usage gitu ya, karena semua sekarang ngomongin efisiensi, create more resilient supply chain. Ini ada beberapa use case dari Caterpillar dan Bachler yang nanti akan saya diskusi lebih detail. Unlock innovation and deliver new service. Nah, ini yang tadi salah satu use case yang sangat menarik diceritakan oleh Pak Ferry, gimana kawan lama sekarang bertransform membuat produk-produk inovasi baru gitu ya. Itu salah satunya. Nah, saya akan masuk dari yang pertama, dari sisi supply chain. Yang kami lihat, view kami terhadap permintaan industri supply chain di seluruh dunia adalah 3 ini. Customer kita minta, tolong increase agility saya, tolong saya terus-menerus bisa kerja, dan tolong saya untuk di cost saving. Gitu ya. Saya rasa, dan mungkin itu juga dialami oleh Bapak Ibu saat ini. Nah, dari sisi increase agility, yang kita bisa bantu adalah gimana kita bisa menyediakan teknologi yang bisa membantu Bapak Ibu untuk 3 hal ini. Real-time production, connected factory, gitu ya, dengan teknologi IoT atau mungkin artificial intelligence yang Bapak Ibu sekarang mungkin sudah punya atau mulai sudah berinvestasi di pabrik atau di supply chain Bapak. Dan yang paling penting adalah integrated. Kedua adalah business continuity. Ya, manufacturing and warehousing at the edge. Nah, ini mirip banget tadi kayak kawan lama gitu ya. Warehouse-nya ada di customer side, bukan lagi di warehouse saya gitu kan. Lalu high availability artinya saya tidak perlu pusing lagi maintain aplikasi saya tinggal pakai karena sistemnya mungkin udah software as a service gitu ya. Dan supplier management, gimana kita memanage supplier kita dengan satu sistem yang baik. Dan paling penting adalah cost saving ya. Optimize inventory, yang inventory mana, lokasi ada di mana, asset performance, dan distributed order management. Nah, solusi ini yang kita punya ada di dalam Dynamics 365 Supply Chain Management, gitu ya. Tapi saya nggak akan bahas detail, saya cukup bahas sampai sini aja. Dengan tujuan apa?
dengan tujuan membantu Bapak Ibu ini semua. Dan ini sistemnya adalah modular. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menggunakan ERP, sudah menggunakan SAP, SAP juga one of our partner gitu ya, nggak masalah kita bisa integrasikan dengan any system gitu ya. Dan ini sistemnya adalah, again, OPEX. Karena saat ini Anda butuh cost saving. Nah, solusi ini yang bisa Anda combine dengan yang sekarang lagi ngetrend istilahnya adalah IoT, Internet of Things gitu ya. Nah, kenapa IoT itu essentials? Nah, kita sudah lihat sekarang, Anda punya pabrik, Anda punya supply chain, mungkin Anda punya retail store, mungkin Anda punya kantor, mungkin Anda punya site, mungkin Anda punya customer yang tersebar di mana-mana. Dan gimana caranya semua hal ini, semuanya kita bisa tarik datanya gitu ya. Baik itu Anda menggunakan IoT yang ada di manufacturing, mesin manufacturing Anda gitu ya. Nah, the easiest way adalah Anda connect IoT Anda dengan cloud. Gitu ya. Sehingga datanya kita bisa dapatkan untuk kita analisa gitu ya. Lalu kita lakukan yang namanya dari data yang sudah ada, barulah kita bisa melakukan namanya predicting, atau kita melakukan namanya predictive analysis, predictive maintenance, ya kan, demand forecasting dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga yang paling tren yang sebelum COVID kita melihat tren yang paling menarik dari manufacturing adalah mulai pabrik-pabrik di luar sana itu membuat digital twins mereka, sehingga ada satu dashboard seperti replika dari pabrik mereka. Nah, dari sisi IoT, 3 industri yang kita lihat ada yang berhubungan dengan topik hari ini adalah manufacturing, transportation, dan supply chain. Nah, apa sih dari sisi manufacturing yang dibutuhkan kalau kita lihat adalah adanya industrial automation, quality compliance, plant safety security, supply chain logistik. Itu bagi Anda yang saat ini yang berada di industri manufacturing. Sedangkan dari sisi transportation, Anda mungkin butuh fleet management, Anda butuh vehicle telematics gitu ya. Ada beberapa partner kita dan customer kita yang sudah mulai mengintegrasikan truk-truknya mereka, motor-motornya mereka untuk bisa dimonitor dalam satu dashboard sehingga melihat ini tracknya kemana, menentukan routing yang terbaik gitu ya. Dan itu datanya adalah data versi mereka sendiri, bukan data yang dalam tanda kutip bisa dimonetize gitu ya. Oleh si cloud provider atau oleh si teknologi vendor tersebut. Data itu belongs to you gitu ya. Nah, dan terakhir adalah dari sisi supply chain yang biasanya paling cukup dilihat adalah optimization gitu ya. Surveillance, of course, loss prevention, karena ini mungkin di tengah jalan amit-amit terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Dan energy optimization. Nah, salah satu solusi yang Anda bisa gunakan dengan sangat mudah dan fully SaaS, software as service, Anda tinggal pakai, Anda nggak usah pusing ngapa-ngapain, kita tools yang namanya Azure IoT Central. Nah, untuk membantu ini, kita sudah bikinin industri skenario-nya. Gitu ya. Jadi industri skenario seperti connected logistic, smart inventory management, bahkan sampai water quality monitoring, itu sudah kita sediakan. Jadi tidak perlu butuh developer yang spesifik harus ngerti IoT gitu ya. Yang penting Anda punya device apapun bisa dikoneksikan dengan menggunakan protokol-protokol IoT tersebut, dikonekkan langsung jadi satu dashboard sesuai keinginan Anda gitu. Nah, let's discuss use case gimana customer kita implementasikan Dynamics 365 Supply Chain digabung dengan IoT ini. Yang pertama saya mau ceritakan mengenai satu perusahaan Sandvik Coromant. Ya, Sandvik ini perusahaan asal Swedia. Dia global gitu ya, ada di seluruh dunia gitu, dan dia salah satu produsen carbide gitu ya. I'm not the expert on this industry, tapi based on my knowledge, carbide ini adalah dia menjual barang-barang yang gunanya untuk memotong besi atau mungkin apapun gitu ya. Dan benda paling tajam di dunia adalah diamond. Nah, carbide ini yang dalam tanda kutip menggantikan diamond supaya lebih efisien dibandingkan kita menggunakan diamond setiap kali mau motong sesuatu gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Sandvik, yang dialami Sandvik adalah dia khawatir karena banyak pesaing-pesaing dari negeri-negeri lain yang menawarkan tadi yang Dr. Nofrisel bilang, harganya murah dan kualitasnya mungkin ya nggak sebagus Sandvik, tapi not bad gitu lah ya. Nah, apa yang dilakukan Sandvik adalah dia menjual sekarang istilahnya nih kalau di industri teknologi carbide as a service. Nah, jadi lucu ya Bapak Ibu. Nah, yang dia lakukan adalah dia memberikan dashboard
kepada customer pengguna si Carbide produknya Zenvic ini, sehingga dia bisa memonitor. Karena kenapa menjadi penting dimonitor? Kalau Carbide-nya makin panas, gesekannya makin panas, itu barangnya makin cepat rusak gitu ya. Makin cepat rusak artinya customer harus beli lagi atau merasa ini kualitasnya kurang bagus. Sehingga dashboard ini bisa memonitor panasnya berapa. Jadi dia akan memberikan rekomendasi, customer, ini udah terlalu panas, lu ganti mesin dulu deh, ganti tangan. Seperti itu. Nah, itulah transformasi yang dilakukan Zenvic, menjual sekarang mendeliver barangnya seperti itu. Nah, use case yang kedua yang saya mau cerita adalah Ecolab. Ecolab ini juga salah satunya ada di Indonesia, gitu ya. Mereka adalah perusahaan global provider untuk water dan hygiene. Mereka tugasnya adalah mentransformasi dari air kotor, mengolah menjadi air bersih sehingga siap pakai. Dan saya yakin bagi Bapak Ibu yang di industri tahu seberapa pentingnya air bersih untuk penggunaan produksi kita gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Ecolab adalah gimana dia menggunakan tools seperti IoT sensor untuk menganalisis 36.000 titik sensor gitu ya di 100 lebih country sehingga dia bisa dapetin data real time gitu ya untuk dia tahu kalau misalnya aplikasi manufacturing dia ada yang bermasalah pada saat pengolahan, misalnya airnya menjadi resultnya tidak sesuai yang diekspektasi, sehingga dia bisa melakukan proaktif customer engagement terhadap customer mereka yang menggunakan Ecolab. Hey Pak, ini saya tahu-tahu ada orang petugas saya servis datang, Pak saya permisi ya, saya mau betulin ini karena di dashboard saya melihat ini akan rusak, belum rusak, akan rusak. Jadi sebaiknya sebelum terjadi kerusakan bisnis Anda mengalami masalah, jadi saya perbaiki terlebih dahulu. Predictive maintenance. Nah, masih banyak use case lain, tapi saya nggak akan bahas lebih lanjut karena waktunya terbatas. So in summary, ya, empower manufacturing company to achieve more. That's our mission, termasuk supply chain dan industri sekitarnya gitu ya. Karena kita punya 3 faktor ini, we trust, we never compete. Kita tidak punya bisnis lain yang berkompetisi dengan Anda, melainkan kita mau berpartner dengan Anda. Scale, kita punya the largest cloud scale dan partner ekosistem kita. Security and compliance yang paling penting. Dan satu use case terakhir, sepertinya saya nggak keburu bahas sustainability, saya bahas satu use case terakhir adalah Return to Workplace Solution. Nah, Return to Workplace Solution ini adalah template ya. Template yang Bapak Ibu silakan kalau mau di white label, silakan kalau Bapak Ibu mau customize, silakan kalau Bapak Ibu mau menggunakan logo-logo perusahaan Bapak Ibu. Tapi Return to Workplace Solution ini kita bikin template-nya untuk mengadres hal-hal seperti ini. Untuk apakah sebuah perusahaan, sebuah lokasi itu siap untuk dibuka lagi atau enggak dalam keadaan COVID. Jadi location readiness kita bisa ini mengkombinasikan data dari WHO, data mengenai zona hitam, zona merah dan lain-lain gitu ya. Lalu di employee health and safety management ini lebih kepada tracking employee. Jadi kalau misalnya amit-amit terjadi ada hal yang positif COVID di lokasi tersebut, kita bisa nge-track dan kita bisa make sure employee kita semua safe gitu ya. Menganjurkan dia untuk melakukan swab test dan lain-lain. Itu workplace care management dan location management. Dan semua ini dibangun di atas sebuah platform yang kita bikin adalah namanya low code, no code. Atau bahasa kerennya sekarang adalah citizen developer. Tujuannya apa? Tujuan dari Microsoft Power Platform ini adalah kita mau mendemokratisasi untuk semua orang bisa bikin BI, bisa bikin aplikasi, bisa bikin automation, dan bisa bikin chatbot mereka sendiri. Seperti dulu Microsoft mendemokratisasi yang namanya Office application. Dulu orang butuh mesin tik, sekarang semua orang bisa bikin Word dokumen sendiri. Dulu orang butuh expert tertentu untuk bikin presentasi, sekarang everybody can do it. This is our mission with Power Platform, sehingga semua orang bisa bikin BI, application, automation, dan virtual agent sendiri, dan itu tadi adalah salah satu contohnya. Gitu. Nah, berhubung waktu saya terbatas, saya skip yang sustainability, tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide saya gitu ya. Intinya bagaimana Microsoft dengan menggunakan teknologi Microsoft Anda bisa contribute terhadap climate carbon reduction gitu ya. So, in summary, thriving in the face of change pada saat pandemi dan post pandemi seperti sekarang, kita butuh resilience dan
kita dalam hal ini bersama-sama, kita mau empower Bapak Ibu untuk bisa menghadapi hal ini bersama-sama, bukan berkompetisi dengan Bapak Ibu. So with that, ini ada beberapa bahan yang Bapak Ibu bisa download dan bisa pelajari lebih lanjut mengenai hal-hal yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan lagi ke Ibu Kartina, host. Baik, terima kasih sekali Pak Riki untuk sharingnya, sangat luar biasa. Tadi saya sudah mendapatkan beberapa poin, terutama dari platform-platform Microsoft. Semoga sharing tadi juga memberikan informasi yang cukup kepada Bapak dan Ibu seperti yang juga sudah saya dapatkan. Mungkin ada beberapa poin yang dapat di-highlight. Yang salah satunya yang saya suka di sini adalah analisis prediktif, termasuk prediktif maintenance dan prediktif untuk analisis. Di mana juga poin berikutnya adalah IoT itu saat ini esensial untuk mendukung bisnis hybrid kita saat ini, sehingga hingga termasuk replika pabrikan yang ada. Dan yang hal lain yang saya suka dari sini adalah ternyata teknologi yang ada saat ini dan termasuk untuk teknologi digital juga dapat mengurangi emisi karbon. Kita sekarang memang sudah memasuki dunia go green ya Bapak Ibu ya, dan secara tidak langsung secara keseluruhan garis besar tersebut dapat meningkatkan customer experience Anda. Betul ya Pak Riki ya? Betul. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Riki Haryadi, kepada teman-teman yang baru memasuki webinar kita saat ini. Presentasi kita sudah dari ketiga speaker kita sudah selesai disampaikan, tapi jangan khawatir, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu, mohon agar untuk pertanyaannya dapat dituliskan di Q&A box kita saat ini. Nah, saat ini kita memasuki polling question kedua. Kepada Bapak dan Ibu, kembali kami mohon partisipasi aktifnya. Bapak dan Ibu memiliki waktu kurang lebih 30 detik untuk memilih. Silakan, saat ini sudah tampil di layar Bapak dan Ibu. Untuk memudahkan kami dari tim Manufacturing Indonesia untuk mengontak Bapak dan Ibu apabila ada Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan, apa sih business matching dan sebagainya, akan sangat membantu apabila Bapak dan Ibu dapat menginformasikan kepada kami Bapak dan Ibu ingin bergabung dalam business matching. Apabila Bapak dan Ibu ingin bergabung, mohon dapat klik yes. Apabila saat ini belum berminat untuk bergabung, dapat klik no. Jadi tim kami nanti akan mengontak Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu klik yes. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas waktunya untuk memilihnya. Kami akan tutup polling question saat ini. Baik, kita tiba di sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Apabila sekali lagi Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, mohon untuk tidak disampaikan secara anonim, dapat menginformasikan nama dan pertanyaan itu diarahkan kepada narasumber kita yang mana. Kembali mengingat waktu yang terbatas, kami mohon pertanyaan tersebut diarahkan secara singkat dan padat. Nah, mungkin saya boleh undang lagi untuk Pak Nofrizal, juga kepada Pak Ferry, dan juga kepada Pak Riki untuk tampil kembali. Kebetulan kita ada pertanyaan beberapa untuk Pak Nofrizal. Ya, ya. Pak Nofrizal, kita ada pertanyaan dari Pak Ismet Haryadi. Ya, udah saya catat. Sudah ini ya. Oke. Ya. Mungkin langsung dibantu dijawab saja Pak Nofrizal. Baik. Mbak Karina, terima kasih banyak. Appreciate untuk Pak Riki dan Pak Ferry, presentasinya sangat bagus. Saya kira itu betul-betul best practices di dalam supply chain. Izin suatu hari kita bisa ngobrol-ngobrol, bicara lebih banyak, Pak. Mudah-mudahan kita bisa saling membantu untuk mendiskusikan lebih jauh tentang bagaimana praktek-praktek dan implementasi supply chain di banyak perusahaan. Bu Kartina, saya mohon maaf, sebentar lagi harus Jumatan. Jadi saya lihat ya waktu Jumatan hari ini tuh 11.38 menit. Jadi saya hanya punya waktu setelahnya waktu 5 menit. Jadi mungkin secara cepat saya ingin sampaikan ada 3 pertanyaan. Pertama dari Pak Haryadi. Pak Haryadi ini bicara soal sulitnya memperoleh raw material finish produk hari ini karena situasi pandemi dan sebagainya. Pak, saya kebetulan di pertanyaan itu tidak terlalu jelas apakah yang sulit itu kelangkaan barang raw materialnya atau distribusinya gitu ya. Jadi tapi intinya adalah bahwa
saat ini mungkin di facility bea cukai itu kan ada fasilitas-fasilitas tentang non-resident inventory yang juga bisa dipergunakan. Yang itu fasilitas itu bisa membuat konsolidasi di satu tempat, di satu daerah atau di satu negara, di mana kita bisa menggabungkan semua pengiriman atau importir dari kebutuhan barang kita, termasuk juga raw materials. Jadi yang lainnya tentu secara teknis memenuhi prosedur ekspor-impor yang berlaku di negara kita. Tapi prinsipnya supply chain mengajarkan kita, yuk bisa konsolidasi lah. Kayak beberapa perusahaan di sini selalu mengimpor raw material dari Eropa, tapi bisa di stok di Cilegon misalnya, dan di stok itu mungkin bisa diredistribusi ke pabrik atau kemana sesuai dengan schedule yang sudah disiapkan. Jadi itu bisa dilakukan, Pak. Kemudian untuk saya nggak tahu Mbak atau Mas ini Pak Solo Madepi ya, digital supply chain itu secara teknis sangat bisa dan sangat dibutuhkan. Tadi Mas Riki juga menjelaskan itu, betapa pentingnya digital supply chain gitu. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan terakhir di kita, pemerintah sudah menyusun apa yang disebut dengan National Logistic Ecosystem, NLA, yang ada di bea cukai, dan platform itu terbuka untuk siapa saja. Dan itu secara teknis sudah mulai bisa dijalankan, bisa dikombinasikan antara transporter, warehouse operator, kemudian trader, kemudian juga importir, kemudian eksportir gitu ya. Itu sudah ada gitu. Nah, hanya persoalannya adalah bahwa kita masih ada, tadi saya sampaikan juga, kita masih punya ganjalan terkait dengan culture, behavior gitu ya. Main online ini belum semua orang bisa. Senangnya Mas tetap aja pingin ketemu tatap muka gitu. Tetap aja pingin ketemu pakai sistem biasa gitu. Tetap aja transaksionalnya harus face to face gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya memang tidak semudah itu. Saya yakin Pak Riki bisa cerita lebih banyak lah bahwa ada aspek-aspek yang menyangkut di situ, termasuk ujung-ujungnya adalah saya kok khawatir ya produk saya dimasukin dalam platform orang lain, nanti customer saya dicuri, customer saya dibajak atau segala macam gitu. Itu masih terjadi, Mas. Jadi oleh karena itu hemat saya, di samping teknologi, saya pikir digitalisasi dalam pengertian teknis itu lebih mudah gitu. Tapi begitu kita menyangkut soal sistem yang berlaku di manajemen perusahaan itu masing-masing, yang berlaku culture yang sudah terbentuk, behavior yang sudah terjadi selama ini, itu it's not easy, tapi harus kita jalankan karena sistem itu menjadi lebih harus berlaku gitu, Pak. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita terkagum-kagum melihat adik-adik kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita sudah yang masih di playgroup, dia sudah main Zoom tiap hari kan. Dulu kita aja main Zoom aja nggak ngerti kita main Zoom, main teknologi, main Microsoft MT dan segala macam itu, kita nggak pernah gitu. Tapi hari ini kita aja bingung karena itu pembentukan behavior gitu, saya kira Pak. Gitu. Jadi oleh karena itu keengganan itu masih ada dengan berbagai faktor-faktor sebab gitulah. Itu kira-kira. Terakhir Mas Delvis dari UHAMKA, saya juga beliau mencatat bahwa ada perkembangan apa sebenarnya supply chain itu butuh dukungan pemerintah atau tidak. Saya mau jelaskan bahwa ada memang state supply chain management, ada corporation supply chain management. State itu artinya apa? Domain activity, domain designernya, domain design segala macam itu ada di pemerintah. Kalau kita membutuhkan hari ini misalnya kita di swasta itu bisa bikin jalan sendiri, bisa bikin pelabuhan sendiri, bisa bikin bandara sendiri, mungkin lebih enak Pak. Tapi kan tidak, otoritasnya nggak di kita. Itu apalagi bikin regulasi gitu ya, masih urusan dengan DPR dan segala macam. Nah itu state supply chain. Jadi itu tetap kita perlukan gitu. Tapi di sisi lain challenge kita adalah bagaimana kita melakukan corporation supply chain tanpa harus menunggu jadinya ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan jadinya state supply chain gitu. Itu challenge kita. Jadi oleh karena itu ini harus kombinasi bersama-sama. Di tingkat pemerintahan harus ada adjustment industrial policies gitu ya terhadap berbagai kegiatan. Tapi di tingkat korporasi kita juga butuh organic growth policy. Perusahaan ini tetap harus tumbuh, perusahaan ini harus tetap compete, perusahaan ini harus tetap berjalan dan sustain gitu di tengah berbagai kendala, dan mungkin di antara kendalanya itu adalah karena aspek-aspek yang menyangkut dengan domain state supply chain, artinya domain pemerintah gitu.
Pak Delvis, mungkin itu kira-kira ini saya. Jadi kalau kebetulan beliau mengasih contoh di Cina itu memang mungkin tanda kutip nih ya, tanda kutip mungkin ada bagusnya juga mungkin karena mereka sangat top apa istilahnya ya, top down system gitu ya, sehingga kemudian apa yang mereka mau jalan gitu loh. Nah, di kita kan mau mindahin satu kuburan keramat aja di Tanjung Priok nggak jadi sampai hari ini gitu dari dulu gitu, sehingga mengganggu pelabuhan kita gitu loh. Jadi ini contoh yang tapi ini harus kita hadapi bersama-sama dan harus berjalan, dan proses akulturasi, proses untuk membangun behavior, proses untuk membangun sistem-sistem itu semua memang butuh waktu, dan diantaranya adalah kita perlu terus jangan bosan gitu mendidik, jangan bosan untuk memberikan penjelasan, dan jangan bosan sosialisasi serta berinteraksi. Begitu Mbak Kartina yang bisa saya sampaikan. Pak Ferry, Pak Ricky, appreciate dengan Bapak-Bapak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Izin nanti saya minta nomor handphone Bapak atau silakan Pak. Silakan kita komunikasi. Itu enggak ya. Pak Kartina? Ya, baik. Terima kasih sekali untuk Pak Nofrizal. Baik, kepada teman-teman yang ada saat ini, apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut untuk Pak Nofrizal, maaf, mungkin boleh diarahkan kepada kolega saya rian@pamerindo.com. Nanti akan kami sampaikan pertanyaan tersebut kepada Pak Nofrizal yang nanti akan dibantu via email saya. Siap. Insya Allah saya nanti materi saya kirimnya via Mas Rian. Boleh. Kami tunggu untuk materinya, Pak. Pak Nofrizal, apabila ingin pamit undur diri, mungkin boleh sekarang, atau Bapak masih mau bergabung atau mau menunggu sebentar lagi, atau bagaimana nih, Pak? Izin Mbak, ini sekarang udah 12 kurang seperempat ya. Saya soalnya ada jarak. Iya, mau Jumatan. Saya ke masjid gitu. Jadi kalau sudah boleh diizinkan saya jalan, saya tinggal pamit gitu. Ya. Boleh. Kami mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya untuk saat ini. Boleh Pak Nofrizal, mungkin nanti kita ganggu lagi setelah selesai webinar saat ini. Kita nanti kumpul-kumpul bareng mungkin dengan Pak Ferry dan juga dengan Pak Ricky ya, Pak ya. Siap dengan senang hati. Ya, silakan Pak Nofrizal untuk. Terima kasih Pak Nofrizal. Terima kasih Pak Nofrizal. Terima kasih banyak Pak Nofrizal. Terima kasih. Stay safe. Ya, stay safe Pak. Bapak Ibu sekalian seluruhnya izin pamit. Terima kasih, saya sangat exciting, sangat luar biasa dengan diskusi pagi ini. Tentu masih banyak yang harus kita bahas, kita diskusikan lebih dalami, dan insya Allah saya bersedia nanti kita luangkan waktu untuk diskusi lebih baik. Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sharing, dan tentu saja saya pribadi berharap menjadi ibadah juga bagi kita bersama-sama. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang Pak Nofrizal. Baik, kita lanjutkan. Jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian. Kita masih untuk Q&A-nya masih kita buka sebentar lagi. Ada beberapa pertanyaan yang saya lihat juga memang sudah diarahkan kepada Pak Ricky dan Pak Ferry. Baik, kepada Pak Ferry, Pak Ferry ada pertanyaan dari Pak Agustino. Untuk perihal Pak Agustino bertanya mengenai extrastock.com, apakah portal tersebut itu bisa share barang-barang khusus untuk produk kawan lama saja, atau bisa juga untuk produk-produk individual atau produk personal? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Agustino. Terima kasih minatnya terhadap extrastock.com. Memang extrastock.com ini dimaksudkan untuk seluruh industrial player ya, baik dari kompetitor maupun dari vendor lokal maupun dari prinsipal kami. Cuma pada saat ini memang baru dikhususkan untuk produk kawan lama. Tapi dalam tidak lama lagi akan dibuka untuk seluruh industrial player. Jadi silakan berkomunikasi Pak dengan tim kami Pak. Kami dengan senang hati on-board produk-produk dari Bapak Pak. Boleh. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Nah, untuk berikutnya ada pertanyaan dari Pak Beto Joko. Ada berapa persen produk kawan lama yang berasal dari produk dalam negeri? Apakah ada listnya, Pak? Oke, Pak Betojo ya. Terima kasih, Pak Betojo. Jadi untuk produk kawan lama, kalau dari sisi produknya memang kita lebih banyak ke produk import, tapi begitu kita tadi melakukan integrasi melalui proses automation atau re-engineering, maka kita akan menggandeng produk lokal, dan itu sudah kita lakukan beberapa kali. Jadi integrasi
produksinya kita lakukan di lokal dengan produk-produk dari lokal seperti mungkin chipnya atau softwarenya itu semua dari lokal, Pak. Tapi kalau produknya memang dari luar negeri. Begitu, Martina. Baik, oke. Terima kasih untuk informasinya. Dan tadi saya lihat mungkin Pak Riki itu sebenarnya ada pertanyaan tapi sudah dijawab. Tapi mungkin boleh kita share juga via live nih Pak supaya teman-teman di sini juga aware untuk pertanyaan tersebut. Boleh Pak, silakan. Yang mana nih Bu? Misalnya kita ada pertanyaan tadi di Microsoft, apakah ada contoh dashboard analisa untuk review dan memonitor jika mempunyai banyak warehouse, terutama karena barang yang out of spec atau confirm stock di masing-masing warehouse. Ini pertanyaan dari Pak Agus Wijaya. Ya. Ya, saya share screen boleh? Boleh, silakan Pak. Oke. Saya sudah kasih linknya di chat sebenarnya. Sebentar ya. Jadi ada beberapa skenario, bapak-bapak, sebentar ya tadi mana yang saya buka hilang. Nah, jadi kalau bapak misalnya ngomong IoT ya, kita ngomong IoT, masuk ke sini, nanti scroll ke bawah itu ada industri yang bapak ibu inginkan. Misalnya kita fokus di transportation logistik atau misalnya di discrete manufacturing misalnya ya. Nah, ini ada contoh dashboardnya sebentar, internet saya tunggu. Nah, ini Bapak Ibu cukup scroll ke bawah. Nah, ini ada contoh satu dashboard yang Anda tinggal klik and, sebenarnya belum loading. Klik and ini aja. Jadi dia ini ada contoh. Sebenarnya saya bisa demokan live sih, cuma takutnya waktunya terlalu banyak nanti habisnya. Nah, tapi ini ada contoh, ada beberapa customer kita yang ini beberapa sumber dia bisa lihat gitu ya, factory view misalnya mau dilihat. Anda bisa lihat pelajari lebih lanjut kira-kira di sini gitu ya. Ini digital twins kita ngomongnya, tapi kalau transportation dan logistik juga sama. Ini salah satu use case kita, fleet management gitu. Nah, kalau menjawab yang warehouse, kalau Anda sudah punya warehouse management system, tinggal mau dibuatkan dashboard-nya saja. Kita punya tools membuat BI seperti membuat Excel gitu ya. Nah, Anda bisa download dan itu start dari free gitu ya. Cukup cari aja yang namanya Power BI gitu. Nah, di Power BI ini nanti Bapak Ibu bisa bikin dashboard setelah kreasi Anda sendiri gitu ya. Ini ada beberapa contoh, Anda bisa copy, Anda bisa ekspor lebih lanjut. Ini benar-benar bikin dashboardnya drag and drop Bapak Ibu. Ya, ada sedikit butuh tools coding kalau Anda mau butuh yang advance, tapi kalau mau dashboard sederhana, drag and drop is very possible. Gitu sih. Baik, terima kasih informasinya Pak Riki. Saya rasa untuk pertanyaan sudah terjawab semua kepada Bapak dan Ibu. Apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut atau menunggu materi dari para speaker kita, jangan khawatir, untuk materi akan diupload ke website kita 2 hari kerja, 2 hari kerja. Dan termasuk materi tersebut juga termasuk materi video dari awal sampai akhir dan termasuk materi dari para speaker. Saya rasa kita sudah tiba di penghujung Q&A. Meskipun ada beberapa pertanyaan, jangan khawatir untuk Bapak dan Ibu apabila ingin mengontak ke para speaker kita, boleh langsung kontak kepada rian@pamerindo.com. Nanti akan kami sampaikan kepada para speaker kita hari ini. Ya, selanjutnya mungkin sebelum kita tutup sekali lagi mungkin kepada Pak Ferry ataupun Pak Riki Haryadi mungkin boleh kasih kita sedikit conclusion dari atau closing statement dari webinar kita hari ini, singkat saja sebelum kita akhiri dengan closing statement dari teman-teman manufacturing Indonesia. Silakan Pak Ferry. Baik, terima kasih. Wah, ini sebuah event yang sangat memberikan pencerahan, jadi kita mengerti bahwa ternyata supply chain merupakan sebuah competitive advantage ya, merupakan sebuah key success factor dari sebuah bisnis. Jadi memang kita harus bersaing bagaimana membuat supply chain ini menjadi efektif dan efisien ya. Dengan supply chain efektif dan efisien, kita bisa bersaing di industri. Tentunya dengan teknologi merupakan salah satu juga penunjang. Tanpa teknologi kita tidak akan bisa membuat supply chain yang efisien. Silakan Pak Riki. Ya, saya thank you atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini mendengarkan kami, sharing kami. Semoga it's an honor to be here with the industry expert manufacturing. Saya bukan dan supply chain, saya bukan expert di situ. Saya mungkin fokusnya di teknologi. Tapi yang saya mau tutup adalah jangan jadikan pandemik ini sebagai alasan untuk kita tidak bisa
berkembang gitu ya. Ini adalah justru alasan untuk kita bisa bertransformasi secepat mungkin, beradaptasi dengan zaman. Dan ketika Anda mau bertransformasi, carilah partner yang benar-benar atau Anda mau buat sendiri juga silakan. Carilah partner yang benar-benar bisa membantu Anda mencapai misi Anda, bukan partner yang berkompetisi dengan Anda. Gitu. Semoga kita bisa sama-sama membuat Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Diki dan Pak Ferry untuk closing statement-nya. Kembali lagi kepada teman-teman kepada teman-teman yang baru bergabung ataupun telat untuk bergabung, kami mohon maaf acara hari ini sudah selesai. Jangan lupa kepada Bapak dan Ibu apabila masih ingin melihat webinar kita selanjutnya, jangan khawatir, kita akan ada tanggal 10 November di mana kami akan menghadirkan teknologi showcase, dan tentunya di webinar di tahun terakhir ini kita akan miliki di tanggal 15 Desember yaitu machine learning. Tapi tadi itu schedule-nya belum termasuk business matching kita yang akan kita adakan 2-4 Desember. Untuk keseluruhan acara, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi www.manufacturingindonesia.com, atau untuk rencana kolaborasi dapat mengganggu kolega saya dengan Pak Rian melalui rian@pamerindo.com, atau untuk sponsorship atau tanya-tanya lebih lanjut dengan Ibu faradiba@pamerindo.com. Sekali lagi kembali saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dan para pembicara yang hari ini sudah hadir dan menyampaikan sharing sesuai tema kita hari ini, yaitu Supply Chain Management New Age New Transformation. Kita sudah mendapatkan informasi yang cukup lengkap mulai dari dampak, gambaran, hingga keunggulan beragam teknologi termasuk sistem yang dapat kita gunakan di pabrikan. Bisnis hybrid kalau boleh saya kutip dari Pak Riki Haryadi tadi. Nah, kembali juga saya sampaikan bahwa sebagai manusia saya rasa kekuatan terbesar kita adalah kemampuan untuk adopt dan adapt, termasuk kolaborasi yang sekali lagi dapat kita highlight di webinar hari ini ya. Dari 3 pembicara tadi itu saya mendapatkan asumsi bahwa untuk mendukung industri kita benar-benar perlu adopt dan adapt, dan tentunya kolaborasi kolaborasi hand in hand dengan industri ataupun dengan partner kita yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya joint collaboration antara pemain industri itu dapat membantu dan menjadi kunci kita menghadapi new normal sehingga kita lebih produktif dan efisien, terutama dalam proses recovery roda ekonomi kita ke depannya, khususnya dan pastinya untuk industri manufaktur Indonesia. Gambaran tadi semua diinformasikan oleh narasumber kita, salah satunya merupakan solusi teknologi itu yang dapat digunakan untuk membantu manusia. Dan saya rasa untuk dari sisi penyelenggara kita percaya bahwa solusi digital merupakan salah satu yang dapat membantu dunia kami, tidak hanya untuk dari sisi supply chain, tapi untuk industri saat ini secara keseluruhan ya. Dan untuk dari kami sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, apabila ingin berkolaborasi atau ada pertanyaan lebih lanjut kepada para speaker, mohon dapat menghubungi rian@pamerindo.com atau melalui website kami ataupun sosial media melalui Manufacturing Indonesia. Baik, kita tiba di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi yang sangat besar kepada para penonton yang setia dari awal hingga akhir yang sudah berpartisipasi aktif di polling station maupun Q&A kami. Tak lupa juga kami sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kita hari ini, Pak Riki, Pak Ferry, dan Pak Nofrisel. Semoga apa yang kami sampaikan melalui webinar hari ini dapat berguna dan menjadi solusi bagi Bapak Ibu hingga ke depannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atas presentasi maupun webinar kami hari ini ataupun saya dalam membantu jalannya webinar pagi ini. Kepada Bapak dan Ibu sekalian tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap produktif untuk kita semua. Kami ucapkan selamat beribadah sholat Jumat bagi teman-teman yang menjalankan dan selamat makan siang untuk kita semua. Saya Kartina Lidewati, mewakili teman Manufacturing Series Exhibition dan para narasumber hari ini. Pamit undur diri, kita berjumpa di webinar bulan depan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Ferry, Pak Riki. Thank you Mbak Kartina. Terima kasih rekan-rekan. Thank you Pak Ferry. Thank you Pak Ferry. Selalu Pak. Yo. Ya, thank you.